Oke, sekarang sudah bisa dan kita mulai ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang eh, berkesempatan hadir live pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang launch and campaign the course. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar gimana nge-setup di back end-nya course. Sekarang kita udah istilahnya udah siap ya nanti course-nya. Kita tinggal gimana launching sama campaign the course-nya. Oke, kita mulai. Ini pembukaannya, launching your course is not an extra. It's the bridge between clients' expertise and the people who needed it. Jadi, launching itu bukan kegiatan ekstra, tapi malah seharusnya kita lakukan gitu kan. Karena itu adalah bridging antara klien dan orang-orang yang memang butuh gitu. Jadi, get clear, get visible, get ready. Jadi, aku juga sempat beberapa ketemu klien yang get visible ini kan penting ya. Mereka tuh masih malu-malu juga buat di sosmed. Padahal misalnya faceless pun nggak apa-apa gitu kan. Makanya kita harus bantu klien-klien kita ini get visible dan konsisten gitu. Nah ini now we will help them establish a structured marketing system. Jadi kita di launching dan campaign itu kan sebenarnya tugasnya marketing ya. Nah makanya kita harus bantuin mereka nih gimana sih bikin konten atau konten marketing yang terstruktur dengan rapih gitu dan terplanning dengan rapih. Karena sebenarnya sama aja kayak kita gitu ya. Kita kalau cari klien kan harus konsisten. Nah klien pun untuk cari kliennya klien juga harus konsisten. Makanya kita harus bikin sistemnya gitu. Nah, ini the role of course manager in marketing. Jadi pertama ada marketing coordination. Ini semacam PM-nya gitu ya, jadi koordinator. Jadi apa nih tugasnya marketing coordination? Satu ada plan the launch timeline. Yang kedua align all marketing assets. Jadi aset itu apa aja kayak misalnya punya Instagram, bahkan punya konten asetnya itu juga termasuk aset, punya website, punya segala hal yang bisa kita promosiin itu termasuk dalam ranah marketing coordination. Sama yang ketiga ada track progress and deadlines. Jadi pastinya sebagai koordinator kita harus ngejaga semuanya keep on track gitu. Nah ini yang kedua ada funnel readiness. Funnel readiness ini yang kemarin teman-teman buat nih di operation bikin lead magnetnya automation lead magnet seperti apa, landing page, juga tes automation, email flow-nya udah jalan atau belum. Jadi sebelum kita launching ini harus dipastikan nih gitu funnel readiness-nya sama fix any broken links or gaps. Jadi pas trial and error pasti kita nemuin aja kan ada hal-hal yang harus diperbaiki atau misalnya ada yang miss gitu. Nah, ini perlu dirapihkan lagi nih sebagai kita sebagai course manager di marketing. Terus yang ketiga ada campaign execution. Jadi coordination juga, execution juga ya. Nah, ini ada schedule and publish content. Yang kedua ada maintain brand consistency. Ini maintain brand consistency ini ngejagain warnanya, ngejagain tone-nya, bahkan ngejagain kontennya ya. Kalau misalnya ada nih klien yang nggak suka posting memes gitu, mungkin menurut mereka personal branding mereka tuh bukan yang share-share memes gitu gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Terus ada monitor engagement and results. Ini juga penting karena engagement ini pentingnya untuk monitor engagement itu biar kita tahu kontennya tuh bagus atau enggak gitu. Terus ada optimization and evaluation. Di sini ada review campaign data. Ini biasanya pasca sih ya setelah nanti semuanya sudah berjalan, sudah course sudah berjalan baru kita ada evaluasi gitu. Review campaign data, datanya seperti apa. Nanti kita juga bahas ya data-datanya. Terus ada identify what work best. Terus yang ketiga recommend next improvement. Jadi dari evaluasi dari data yang ada, pasti kita akan menemukan apa yang harusnya kita lakukan untuk ke depannya. Seperti itu. Dan ini marketing frameworknya. Jadi biasanya kita sebagai marketing itu memposisikan dirinya ada frameworknya seperti ini Kak. Ada problem, ada solution, ada proof. Jadi harapannya pas kita kerja sama klien, kita tuh bisa menggali problemnya itu apa sih yang dihadapi sama orang-orang gitu. Dan apakah solusi atau course-nya itu bisa menjawab dari problem tersebut. Dan pastinya ada proof. Proof itu enggak, kalau misalnya kliennya baru ya, belum punya course, terus belum ada proof. Proofnya ini bisa dari diri dia sendiri sebenarnya, nggak mesti dari orang lain gitu. Oke, sekarang jadi di operation itu ada strategi and planning dan ini sebenarnya strategi and planning ini lanjutan dari yang kemarin gitu. Jadi ada strategi untuk marketingnya atau untuk promotionnya itu seperti apa sih? Nah, ini before planning any campaign, we analyze what's already working gitu. Jadi audit helps us see clearly before we act. Jadi ini penting banget. Nah, kalau untuk marketing biasanya ini posisinya teman-teman udah deal ya sama klien. Jadi teman-teman bisa otak-atik atau bisa minta data selengkap-lengkapnya sama klien gitu. Nah, ini ada three steps before launch. Jadi pastinya yang pertama ada audit.
audit ini analyze the current funnel and audience. Jadi funnel itu yang kemarin ya, dari mulai orang-orang dari social media, terus mereka download lead magnet atau join webinar, terus habis itu dapat nurturing email atau WhatsApp, habis itu closing. Nah, itu namanya funnel gitu. Nah, ini ada strateginya itu apa aja, termasuk plan the launch, goals, channel, dan kontennya tuh apa, sama execution. Execution ini bisa create, launch, and measure result. Oh iya teman-teman, sebenarnya kalau misalnya ada yang tanya kita ngerjain ini semua banyak banget dong gitu. Memang kelihatan banyak, tapi ini aku biar remind teman-teman lagi ya. Kita terbantu banget sama AI, jadi nanti yang dijelasin itu kita pakai AI gimana teman-teman bisa akselerasi istilahnya ya. Kita akselerasi gimana caranya bisa bikin eksekusi, dan kita bikin strategi dan eksekusi. Tapi ada juga nih case-nya klien aku, ya udah gitu, course manajernya ya untuk tadi aja tuh marketing coordination gitu. Tapi untuk eksekusi ternyata udah punya tim gitu. Misalnya udah punya tim berarti ya udah kita tinggal pantau nih istilahnya. Planningnya begini, nanti deadline-nya udah atau belum. Jadi pas meeting juga kita yang akan punya kendali gitu ya. Maksudnya kendali dalam hal ini timnya gitu. Timnya kita jagain biar sesuai sama deadline. Oke, jadi pertama kita bahas audit dulu. Nah, ini audit, why we start with audit. Jadi, audit helps you, satu ada identify what's working and what's missing. Jadi, harapannya kita bisa menemukan ya mana what's working and what's missing gitu. Karena barangkali setiap klien itu beda-beda. Ada klien aku yang performnya pakai reel, ada yang performnya pakai carousel, ada yang performnya pakai story gitu. Termasuk sebenarnya growth loop ya gitu. Kalau aku sama Mbak Hani jarang banget posting di feed gitu, seringnya di Insta Story. Jadi makanya masing-masing klien tuh beda. Jadi kalau misalnya udah ada yang berjalan bagusnya di karusel ya udah dimaksimalin aja nanti karusel. Gitu, terus ada understand audience behavior, ini juga penting karena misalnya ini pengaruhnya juga identify what's working ya. Jadi kalau audiensnya ternyata lebih suka interaksi di story atau lebih suka engage di karusel atau reel, itu juga pengaruh. Sama kayak paling aktif tuh kapan gitu, kita jadi bisa menentukan waktu untuk posting kita tuh juga kapan gitu. Terus ada measure readiness for launch. Nah, ini tadi ya, kita measure readiness for launch itu sebenarnya balik lagi kayak strategi di materi pertama yang sama Mbak Hani, kayak udah ada belum nih landing page-nya, udah ada belum pricing-nya gitu, produknya udah ada belum, atau program course-nya juga udah ada belum gitu. Nah, itu udah ready belum untuk di launching gitu. Terus yang keempat ada build a database strategi. Jadi ini kita setelah itu baru bisa build database strategi. Jadi kalau misalnya kita bikin strategi A, kita tuh ada referensinya gitu. Ada referensinya berdasarkan hasil audit tuh ternyata kita harus begini kayak gitu. Jadi think like a doctor gitu. Kita tuh kayak dokter gitu. Jadi kita ngediagnosa dulu nih. Terus baru kita bikin istilahnya racikannya seperti apa gitu. Nah, ini untuk lebih detailnya gitu. Kalau kemarin kan kita belum bahas auditnya apa aja sih kalau di sosial media gitu. Nah, ini are topic aligned with the course transformation gitu. Ini teman-teman bisa ngeliat topiknya itu maksudnya yang diposting ya sama calon klien. Misalnya calon klien postingnya itu tentang kehidupan sehari-hari aja gitu. Belum ada ngebahas tentang course transformation, belum ada pembahasan expertise dia apa gitu. Nah, ini berarti kan perlu diaudit nih. Berarti belum ada kesinambungan antara topik course-nya sama konten-konten yang selama ini calon klien buat di social media. Nah, terus yang kedua ada is there a clear CTA, subscribe, join, atau download. Ini juga penting karena kita sekarang udah nggak cuma sekedar sharing-sharing kehidupan atau sharing-sharing knowledge, tapi kita juga mau ajak orang itu masuk ke funnel kita gitu, bisa opt-in atau bahkan langsung beli gitu. Terus yang ketiga harus posting konsistensi. Nanti kita juga lihat ya ada contoh case-nya itu kemarin yang Mila. Jadi kalau aku lihat di Mila itu konsistensinya nggak konsisten karena bisa sebulan cuma 3 kali, terus bisa sebulan cuma 2 kali. Jadi kayaknya tergantung stok konten atau mungkin lagi sibuk atau seperti apa gitu, kita nggak tahu ya. Yang keempat ada what content gets the highest engagement. Jadi ini juga penting karena ada yang biasanya kalau coach ya biasanya hal yang personal itu dapat engagementnya lebih tinggi gitu. Kayak misalnya cerita, aduh kemarin aku lagi broken heart misalnya gitu. Itu misalnya ya, nggak, kayaknya kalau broken heart nggak bakal cerita kayak gitu sih. Maksudnya kalau ada kan self love itu pasti
studi case itu misalnya tadinya ada broken heart gitu atau apa. Nah, itu biasanya lebih relate tuh kalau coachnya cerita tentang case-nya dia sendiri gitu. Terus ini yang kelima ada do followers understand what the course help them achieve gitu. Jadi followernya udah paham belum nih kalau misalnya si coach ini tuh jualan course ini loh gitu. Atau followernya udah paham belum sih kalau misalnya kayak mental mental health gitu ya. Mungkin kita sebelumnya nggak aware tentang mental health ya nggak sih teman-teman. Tapi karena sekarang udah banyak coach, udah banyak psikolog, udah banyak konten kreator yang ngebahas tentang mental health, yang tadinya kita nggak aware jadi aware gitu. Kayak misalnya tentang baby blues gitu ya kalau untuk ibu hamil. Tadinya yang nggak sadar ada loh istilahnya baby blues. Ternyata ada teorinya loh baby blues gitu. Dan itu harapannya konten nanti calon klien kita seperti itu yang tadinya mereka nggak sadar punya masalah jadi sadar punya masalah. Nah, itu tadi sosial media, sekarang ke funnel and content audit. Nah, ini apa sih yang harus diaudit kalau di funnel and content audit ini ada, do they have a lead magnet yang kemarin ya, ada punya, udah punya quiz belum, udah punya checklist atau ebook atau apapun itu yang bisa undang orang-orang untuk opt-in. Opt-in itu berarti mereka akan subscribe ya teman-teman. Jadi kalau kita mau kirim newsletter bisa ke orang-orang yang opt-in lewat quiz, checklist atau ebook ini. Terus yang kedua ada is the landing page clear and easy to join. Ini juga kita perlu lihat landing page-nya gitu atau perlu lihat websitenya. Apakah penawarnya sudah direct atau sudah menyampaikan semua pain point, sudah memberitahukan transformasi-transformasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada house traffic to the homepage or course page. Dan ini kita biasanya bisa minta data ke klien kalau kliennya udah punya website ya. Kalau temennya kliennya punya website atau kliennya sudah punya LMS, itu kita bisa lihat nih trafficnya dari homepage ke course page itu gimana sih gitu. Yang keempat ada are there testimonials or proof. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya tadi ya sebelumnya misalnya ini baru pertama kali mereka ngejalanin course, nggak mesti klien, tapi bisa juga yang pernah kerja bareng gitu atau bahkan pengalaman dia sendiri gitu. Yang kelima, are CTAs visible and persuasive gitu. Jadi apakah CTA-nya tuh ya udah direct atau belum atau masih malu-malu ngasih tahu jualannya gitu. Itu untuk funnel and content audit. Nah, ini ada email and community audit. Jadi kalau email and community audit, pertama kita harus cari tahu dulu is there an active email list. Email list itu subscriber tadi ya. Udah ada berapa nih subscribernya? Nah, ini kita perlu pastikan. Yang kedua is the open rate and click rate rate. Nah, ini kalau kliennya udah pakai email marketing platform kayak ConvertKit, Mailchimp, apa lagi biasanya? Klaviyo. Nah, ini biasanya di platform-platform tersebut ada open rate sama click rate. Jadi kita bisa mengidentifikasi ya nanti jenis email apa nih yang open rate-nya tinggi atau berapa sih rata-rata open rate sama click rate-nya dari semua email itu. Gitu. Yang ketiga ada are welcome emails automate. Jadi kalau mereka udah punya tadi ya freebies atau sesuatu lead magnet sudah automate belum welcome emailsnya. Terus yang keempat ada do email guide toward enrollment or community. Nah, ini juga penting gitu. Apakah email-emailnya ini sudah mengarahkan untuk beli course atau ke community ya kalau punya community. Sama yang kelima, are nurturing emails consistent and valuable gitu. Jadi ini harus yang kita perhatikan ada 5 ini nih untuk email community audit. Jadi pertama kita audit dulu konten sosmednya, yang kedua kita audit funnelnya, yang ketiga tentang email dan community auditnya. Begitu. Hmm, sebentar ya. Oke. Jadi audit summary checklistnya. Ada you are ready for launch strategy if yang pertama ada message and audience are clear. Ini balik lagi ya kalau teman-teman ingat di strategi yang kita sudah pelajari sebelumnya, message dan audiensnya ini udah jelas atau belum dan ini juga pengaruh di marketing gitu. Kita akan bantu mereka di mengclearkan atau memperjelas gitu ya message dan audiensnya. Yang kedua content drives engagement dan kita harapannya mau bikin konten yang ngedrive engagement. Jadi ini perlu dilihat apakah kontennya sudah ada banyak yang komen, sudah banyak yang nge-like gitu. Yang ketiga ada funnel collect lead smoothly. Yang keempat website support conversion. Yang kelima ada email nurture and sales. Jadi ini yang penting buat di checklist pas teman-teman audit kliennya teman-teman.
Oke, jadi udah selesai audit, sekarang baru kita masuk ke strategi. Jadi kita bikin strategi based on hasil audit itu tadi gitu ya. Jadi what strategy means, strategy isn't about doing more, it's about doing what matter most gitu. Jadi kita nggak melulu, misalnya tadinya udah bikin konten 5 gitu, terus kita nggak melulu harus bikin konten 15 jadinya. Tapi kita benar-benar harus lihat dulu apa nih yang harus diutamakan gitu kan. Jadi insight-insight yang tadi dari audit itu kita bisa bikin fokus gimana strategi marketingnya. Nah, ini ada define the launch goal. Jadi pas kita mau launching, pastikan dulu ke klien satu mereka tuh do they want to build awareness. Nah, karena gini teman-teman, biasanya kalau orang yang tadinya nggak punya course, terus akhirnya punya course, mau nggak mau mereka harus build awareness dulu nih, gitu. Apalagi kalau misalnya influencer gitu ya, kalau influencer tadinya pembahasannya tentang lifestyle, terus tiba-tiba mau punya course, nah ini harus ada bridgingnya nih, build awareness kalau dia itu juga expert di bidang lifestyle tertentu, kayak gitu. Terus yang kedua ada grow email subscriber. Ini tujuannya apakah mau grow email subscriber, yang ketiga drive sales atau enrollment. Ini biasanya kalau misalnya udah siap ya course-nya. Nah, ini drive sales atau enrollment sama yang terakhir ada strengthen community engagement. Jadi apakah mau memperkuat community-nya gitu. Jadi kita harus pastikan dulu goalnya apa. Tapi memang kebanyakan itu adalah drive sales and enrollment gitu kan. Jadi makanya eh drive sales and enrollment ini perlu dilihat lagi nih teman-teman. Kalau misalnya klien baru punya 200 subscriber, itu bisa dibilang termasuk nggak banyak gitu ya. Jadi bisa kita arahkan gitu. Gimana kalau kita grow email subscriber dulu, baru kita drive sales atau enrollment. Atau bisa juga disambi gitu. Oke, dan ini choose the launch type-nya. Jadi tipenya emang macem-macem, nggak semuanya itu lead magnetnya itu berupa downloadable PDF, nggak semuanya berupa quiz, tapi tergantung lagi nih tadi tipenya seperti apa gitu. Kalau educational launch atau mau bikin course, biasanya kita harus punya chemistry nggak sih gitu. Punya chemistry itu dalam artian chemistry sama yang ngajar, sama chemistry materinya oke apa enggak gitu. Nah, ini coba deh kalau teman-teman misalnya mau beli course gitu, teman-teman apakah langsung lihat sekali beli atau harus ikut webinarnya dulu, lihat sosial media dulu gitu. Kan teman-teman juga ada pengalaman ya gitu. Ada pengalaman buat sama course seperti apa. Ada yang mau share nggak di sini? Kalau itu lanjut lagi dulu ya. Jadi ada itu kalau misalnya untuk educational launch. Terus ada juga challenge launch. Challenge launch ini biasanya bisa pengaruh ke community juga nih nanti. Karena kalau challenge itu kan bareng-bareng. Nah, ini kita butuh interaktif dari audiensnya. Jadi biasanya 5 day challenge atau checklist. Nah, ini juga biar orang-orang itu engage sama kita. Nah, yang challenge launch ini kayak Growth Loop juga pernah ngelakuin itu kayak Upwork Challenge. Jadi di situ aku lupa deh kalau nggak salah 5 hari, 5 hari. Jadi 2 hari sekali ada materi live-nya. Terus ya udah dilakukan sesuai dengan setelah materi live itu apa kayak gitu. Terus ada email first launch ini untuk warm audience, bisa warm audience atau bisa juga orang-orang followers yang belum ada di email list gitu. Nah, ini bisa ajak mereka downloadable guide yang mudah gitu ya sama resource list. Jadi ini yang mudah tuh dalam artian kalau ikut webinar itu kan kita perlu atensi mereka lebih dari 30 menit gitu kan. Tapi kalau download itu bisa mudah nih, kita bisa ngetes juga mereka tertarik nggak ya download PDF dari klien kita gitu. Kalau ini ada community launch, nah ini for loyal followers. Nah, ini biasanya sih cocok juga sih ya buat buat apa namanya buat influencer gitu buat konten kreator mereka udah punya masa banyak. Nah, gimana caranya kita biar loyal followers ini bisa convert gitu kan convert ke course atau ke digital product. Nah, lead magnetnya biasanya apa itu exclusive event khusus untuk followers misalnya atau private live, jadi semacam webinar juga sih sebenarnya. Terus ada evergreen launch. Evergreen launch ini eh, biasanya course-nya yang sifatnya recording atau self-paced. Makanya evergreen launch. Jadi evergreen itu kan ya udah nggak ada masa waktunya gitu ya. Jadi akan dipromosiin selama-lamanya gitu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan biasanya harganya termasuk affordable gitu karena self-paced gitu. Nah, ini biasanya lead magnetnya apa? Ada quiz, ada free mini course tuh biar ngerasain dulu nih kayak misalnya ada 10 modul.
Jadi leadsnya ini bisa ngerasain satu modul dulu gitu. Jadi nanti pas eh, satu modul udah kerasa gitu ya, aku butuh modul selanjutnya nih. Jadi akhirnya mereka beli deh gitu. Makanya ini juga penting kita harus tahu dulu tujuan dari klien itu apa. Tapi ini nggak saklek ya teman-teman. Kalau misalnya kliennya mau mau launching course terus pakai challenge bisa nggak? Ya, bisa banget gitu. Jadi bebas dari klien sama teman-teman nanti akhirnya brainstorming hasilnya seperti apa. Begitu deh. Dan ini measuring goals-nya. Jadi setelah tadi kita udah tahu ya misalnya auditnya seperti apa, strateginya bagaimana. Sorry tuh. Nah, sana dulu ya. Measuring goals-nya, jadi biasanya close rate-nya itu 1 sampai 3% dari funnel. Dari funnel itu dalam artian dari visitor ya, dari visitor landing page nih. Jadi ini visitor landing page bisa keukur kalau ada pakai website builder itu bisa ada ke tracking tuh, ada berapa visitornya gitu. Terus nanti dari visitor landing page ini biasanya convertnya berapa sih yang ke opt-in itu biasanya 20 sampai 30% gitu. Nggak banyak memang maksudnya. Makanya kita perlu visitor landing page sebanyak-banyaknya gimana orang tertarik datangin landing page-nya itu gitu. Ini 20 sampai 30% from visitor landing page. Lalu ada engage with lead magnet. Nah, ini dari yang opt-in lead magnet belum tentu semuanya itu download, belum tentu semuanya hadir ke webinar. Jadi ada 40 sampai 60% dari yang opt-in webinar itu ya itu angkanya 40 sampai 60%. Terus bayarnya ada lagi nih tambah kecil lagi gitu. Biasanya closing rate-nya 5 sampai 10% from lead magnet. Ini dari lead magnet yang ini ya, dari yang di sini nih gitu. Jadi makin lama angkanya makin kecil. Nah, kalau dari keseluruhan dari visitor NIP sampai buyer biasanya close rate-nya itu 1 sampai 3% from funnel. Makanya kita butuh sebanyak-banyaknya orang biar tertarik ke landing page gitu kan. Karena apa? Karena tadi balik lagi ke sini kebutuhannya seperti ini gitu. Nah, ini source-nya nanti kan PDF-nya di-share ya slide-nya. Jadi teman-teman bisa lihat source-nya kalau mau baca lebih lanjut ada ConvertKit, ada dari Unbound sama Axeler OI gitu. Dan ini juga dan ini terjadi sebenarnya sama klien-klien aku gitu dari conversion rate ini terus juga di growth loop gitu dan ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Makanya tapi range-nya ada yang 10 beda 20% tapi memang kurang lebih range-nya seperti ini dan ini nanti bisa jadi tolak ukur campaign juga nih gitu. Tolak ukur campaign itu dalam artian nanti visitor landing page-nya misalnya ada 200 gitu ya, berarti 1%-nya berapa misalnya? Berarti dua. Berarti itu udah termasuk bagus gitu sebenarnya. Nah, tapi yang perlu dievaluasi apa misalnya adalah visitor landing page-nya harus dibuat lebih banyak lagi, kayak gitu. Oke, ini ada study case-nya. Study case-nya, jadi misalnya teman-teman habis meeting sama klien, oke aku mau punya student 20 deh di course ini gitu ya. Nah, kalau ada 20 berarti ngitungnya gimana nih teman-teman targetnya buat visitor landing page. Karena kita ngitungnya butuhnya dari sini kan, gitu. Teman-teman, jadi di sini ada rumusnya gitu ya, visitor buat cari tahu berapa sih minimal visitor yang harus hadir di landing page. Bukan hadir ya, yang harus visit landing page gitu. Jadi ada rumus ini target buyer plus close rate. Jadi target bayarnya kan 20 ya, close rate itu katakan tadi berapa? 2% atau 1% gitu. Misalnya 2%. 2% itu harus dibuat desimalnya tuh teman-teman. Desimalnya coba aku desimalnya 2% kan 0,02 bener nggak? Jadi 20 dibagi 0,02 sama dengan 1000 gitu. Jadi di sini visitor landing page-nya perlu 1000 nih teman-teman buat kalau misalnya mau pakai conversion rate 2%. Kalau mau pakai 1% bisa juga gitu. Berarti tinggal 0,01 gitu dibagi 0,01 dibagi 0,01 berarti 2000 visitor landing page gitu. Karena apa? Karena misalnya dari 2000 ke opt-in lead magnet nggak 2000-2000-nya ini opt-in gitu. Atau dalam artian tuh lead magnet misalnya gini teman-teman ada aku nawarin Growth nawarin webinar di sosial media. Terus ternyata yang tertarik ada 2000 orang. Tapi nggak semua orang daftar webinar. Mereka cuma pengen tahu aja nih apa sih webinar Growth Loop gitu kan. Akhirnya dari yang mereka penasaran ternyata yang cover itu cuma 20 sampai 30% dari yang visit landing page. Dan yang daftar ini dari 20 sampai 30% nggak sampai nggak misalnya nggak sampai 70% yang hadir ke webinar gitu. Jadi kurang lebih gitu gambarnya teman-teman. Gimana si close rate-nya ini bisa pengaruh dan bisa nanti buat teman-teman
kasih apa ya istilah, kasih himbauan ke klien gitu ya. Himbauan dan evaluasi sih nantinya. Oke ini ada Kak Sinta cerita aku ikut webinar kepoin Instagram baru akhirnya yakin ikut. Ya benar aku juga biasanya gitu kalau mau ikut course biasanya atau aku udah follow orangnya terus kayak ngerasa udah aduh pengen ikut nih gitu. Jadi ikut webinarnya dulu jadi sempat ngerasain ya gitu. Kita cari chemistry. Jadi kurang lebih ini untuk measuring goals-nya, goals untuk di target audience ya. Jadi nanti oke measuring goals. Nah sekarang baru ini kita bahas launch and campaign timeline-nya. Jadi ini ada timeline for launching the course. Jadi ada kenapa ini bahasa Indonesia sendiri ya? Jadi ada pre-launching, ada launching, ada post-launching. Kalau pre-launching itu kita lagi masa-masanya promosiin lead magnet. Jadi join webinar, download PDF ini. Kenapa? Karena kita mau dapat email orang sebanyak-banyaknya. Atau kita mau dapat WhatsApp orang sebanyak-banyaknya. Karena nanti di proses launching baru kita launching lah gitu ya. Kita baru launching promosiin produknya atau course-nya itu. Gitu. Jadi kita nggak hard sell di awal, tapi pre-launching dulu ini kasih sesuatu yang gratis-gratisan dulu, baru nanti launching course-nya. Habis itu ada post launch. Post launch itu ya udah pas launch, pas course-nya sudah berjalan, sudah tutup masa periodenya, nanti apa yang kita lakukan gitu. Nah, ini idealnya seperti ini ya, teman-teman. Idealnya pre-launching itu 14 hari, launching itu idealnya 14 sampai 20 hari, post launching itu 7 hari. Ini idealnya. Jadi kalau misalnya ada klien yang minta 7 hari kita udah launching, itu sebenarnya agak mepet sebenarnya gitu. Dan ini pre-launch checklist. Jadi di fase pre-launch checklist apa aja nih yang harus kita siapin. Jadi goalnya adalah prepare audience awareness and grow email list. Jadi tadi ya pre-launch checklist ini gimana caranya kita bisa dapat data dari leads itu sebanyak-banyak ya. Data WhatsApp, data email karena kita mau nurturing mereka nih nanti di masa launching di course. Bisa setiap hari kirim email, bisa setiap hari kirim WhatsApp gitu. Nah, ini frekuensinya sebenarnya nanti bisa diobrolin lagi ya. Gitu. Nah, ini to prepare before pre-launch. Jadi ini yang harus dipastikan di masa pre-launch ini. Apa aja nih yang harus dipersiapkan? Satu adalah finalize lead magnet. Jadi harus udah fix nih lead magnetnya apa? Webinar, challenge, checklist. Checklist itu bisa PDF ya, PDF downloadable. Terus yang kedua ada create and test landing page dan thank you page. Jadi orang-orang yang mau join webinar pasti kan kita bikin landing page kan yang tugasnya teman-teman itu. Nah, ini harus dites dulu nih. Apakah pas kita ada orang opt-in terus dapat thank you page-nya dan informasi lebih lanjutnya untuk ikut webinar atau file downloadable-nya. Yang ketiga ada setup opt-in form and email automation. Yang ketiga ada plan pre-launch content calendar. Nah, ini juga penting nih gimana kita pas udah semuanya siap di preparing, kita udah siap juga konten-konten buat ajak orang-orang download atau join webinar gitu. Terus ada schedule email invitation to promote lead magnet sama prepare lead tracking system. Dan ini lead tracking system itu biasanya kalau kita pakai email marketing platform, biasanya ke track tuh. Nanti siapa aja open rate berapa, click rate berapa gitu. Lalu pas masa-masa pre-launching ini, apa aja nih yang harus kita lakukan gitu. Satu, post educational and problem awareness content bisa 3 sampai 4 kali seminggu. Yang kedua, mention lead magnet is every post. Jadi apapun postingannya, CTA-nya, call to action-nya itu ajakan untuk eh, ke lead magnet gitu. Dan ini juga share countdown or behind the scene content, bisa send reminder email 1 sampai 2 kali per minggu. Ini untuk yang udah opt in ya, untuk yang sudah daftar gitu kita bisa kirim email ke mereka biar tetap nggak lupa gitu kan. Karena misalnya tadi kita promosiin 2 minggu sebelumnya webinar, bisa jadi orang tersebut lupa nih kalau nggak dikirim reminder gitu kan kalau ada webinar. Sama ada reply to DM comment from interest people. Jadi ini kita bisa DM orang-orang yang komen, yang engage gitu. Mereka mau ikutan nggak ke lead magnet kita? Oke, setelah itu check and measure number of new opt-in. Jadi jumlah yang udah opt-in berapa nanti setelah masa pre-launch. Terus yang kedua landing page conversion rate-nya berapa, email open click rate-nya berapa, engagement on post-nya berapa gitu. Ini sebenarnya nggak melulu harus kita ukur setelah pre-launch selesai ya. Bisa jadi ini kita ukur setelah semua campaign selesai gitu. Nah, ini ada launch checklistnya.
pas masa launching nih gitu. Masa launching ini yang harus disiapkan. Prepare before launch itu apa aja? Ada update sales or checkout page, ada prepare sales email sequence, ada create promotional visual, kayak testimonial, student stories, bonus gitu kan. Dan ini during launchnya. Sebenarnya kurang lebih mirip ya kayak post daily. Sebenarnya post daily juga nggak mesti sih bisa seminggu, sama juga kayak yang pre-launch 3 sampai 5 kali itu juga udah cukup sebenarnya. Send 3 until 5 emails, announcement, mid launch, last call, terus sama share testimonial, sama track enrollment daily. Nah, ini track enrollment daily harapannya biar orang-orang yang enrollment itu kita pastikan aja sih mereka dapat thank you page-nya apa enggak, mereka dapat akses ke course atau enggak. Begitu. Dan ini juga sama check and measure-nya, total enrollment-nya berapa, open and click rate-nya berapa gitu. Tapi sama juga gitu. Ini bisa diukur semuanya setelah semua proses campaign-nya selesai. Terus yang terakhir ada post launch checklist. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan nih setelah course-nya berjalan gitu ya, setelah semua student sudah memulai course bisa send welcome email to students. Nah, ini yang penting tadi. Terus yang kedua, send you miss it email to non-buyers. Jadi, walaupun misalnya 1 hari setelah, terus kita bilang you miss it. Tapi ternyata sebenarnya kita tuh masih bisa loh nerima student gitu. Itu juga nggak apa-apa. Terus ada post public thank you or recap post, ada share behind the scenes stories, sama start onboarding or community engagement gitu. Dan ini sama check and measure-nya sama ya sebenarnya di setiap checklist itu. Begitu deh teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi dulu ya. Ada understanding marketing for course. Jadi marketing is about understanding people's need and wants and giving them what they want in way that makes them feel good about it. Jadi sama ya tadi kalau teman-teman masih ingat marketing frameworknya seperti apa, kita harus tahu problem sama solution. Karena kalau solutionnya klien kita pede, itu kerasa sama kita, kita juga pede gitu. Jadi pas kita mau jualan juga pede gitu buat nawarin solusinya. Nah, ini yang dimaksud dengan funnel yang bisa kita omongin. Kenapa kita sebut funnel? Karena gambarnya juga seperti funnel gitu, corong gitu kan. Nah, di sini awareness and attraction ini jadi di corong paling terbesar itu yang orang-orang semua bisa lihat gitu. Itu siapa aja? Itu ya dari social media post, dari website gitu, dan sama orang-orang yang bisa ngeliat free resource lead magnet ini. Nah, terus akan mengerucut lagi nih makin lama makin kecil gitu kan. Sama seperti persenan tadi ya, dari awareness orang-orang yang ngelihat konten kita sampai ke visitor itu kan makin lama makin berkurang ya, mengerucut jadinya. Nah, itu namanya funnel. Nah, di sini ada orang-orang yang sudah engage nih. Ada lead magnet sign up, terus ada welcome email sequence, educational persuasive emails gitu. Ini yang kita lakukan di sini. Terus untuk conversionnya seperti apa gitu. Baru kita course offer and sales email, urgency teknik sama enrollment. Jadi mereka yang sudah hot di sini, bukan hot ya, di sini bisa bilang warm leads karena mereka udah terpapar gratisannya kita, udah terpapar knowledge dan akhirnya mereka akan tahu di sini ada course dan tahu urgensinya seperti apa gitu. Nah, ini ada understand the journey from awareness to purchase. Jadi tadi ya dari social media, lead magnet, opt-in subscribe email, ada email marketingnya, ada close the deal, akhirnya email after sales. Email after sales itu tadi yang welcome student. Oke, sekarang kita sudah ada di yang ketiga, eksekusi. Nah, eksekusi ini berarti kita create, launch, and measure result. Measure result itu nanti ya evaluasi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang content preparation-nya. Jadi, what should be prepared for contents? Jadi, pertama ada defining the core story. What transformation does it promise? Ini teman-teman harus brainstorming sama klien gitu. Apa yang bisa dijanjikan sama klien untuk transformasinya gitu. Yang kedua ada why was this course created? Ini juga penting, harus ngobrol sama klien kenapa si klien mau bikin course ini. Yang ketiga ada how does it solve real problems? Jadi ini gimana nih? Apakah ada tekniknya, ada ada formulanya sampai bisa memecahkan masalah ini gitu. Terus yang kedua ada client personal story. Ini kita harus gali ya sama klien kayak the lowest part in life, how motivate themselves, how they transform their relationship with family. Ini karena orang-orang malah tertarik sih kalau kita postingan ini ya sejauh ini yang aku lihat dari klien-klien coach aku. Jadi kalau ada yang cerita tentang lowest part in life gitu kan, ada hubungan sama family, nah ini kayak orang-orang tuh kayak lebih curious sama lebih engage gitu. Dan yang ketiga ada trend of topic. Nah, ini kita harus bisa nih lihat trend topiknya gitu. Trend topik itu bisa kita
kalau di Instagram ya lihat di explore, kita ketik aja misalnya self love gitu. Apa yang viral di situ? Yang followers, sorry, yang view-nya lebih dari 1 juta. Nah, kita bisa, oh berarti yang lagi hot lagi ini nih kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini jadi kalau teman-teman lagi diskusi ini sama klien, jangan lupa di-record gitu kan karena nanti dari record itu kita bisa bikin konten dari sana gitu. Jadi bisa di-record pakai apapun gitu ya yang bisa nge-save percakapannya teman-teman. Begitu. Dan ini study case-nya yang kemarin juga masih sama Mila ini gitu. Jadi yang ada di Mocha Project ini study case-nya ada Mila. Terus nah ini aku mau share sama teman, tapi sebelumnya aku izin dulu ya teman-teman, aku mau kamar mandi dulu sebentar aja. Sorry. Oke, I'm back. Sorry ya. Nah, ini how to accelerate content bank. Ini yang tadi sempat aku bahas gitu karena kita semua nggak semuanya berangkat dari copywriter, kita nggak semuanya berangkat dari apalagi dari desainer, nggak semuanya berangkat dari content writer gitu kan. Makanya gimana nih kita buat mengakselerasi bisa bikin konten kalau misalnya memang diperlukan eksekusi gitu. Sorry, nah ini aku mau klik dulu video resource-nya. Teman-teman lihat aku pindah tab nggak? Lihat, Kak. Lihat ya, Lihat, oke. Mbak. Iya, udah pindah. Oke, siap. Jadi Mila ini akan memang Mila kemarin nggak ada website ya, nggak ada website. Terus aku cari di YouTube juga nggak ada. Jadi aku cuma bisa dapetin video pendek ini gitu. Dan ini dari video pendek ini, sebentar. Dari video pendek ini, nah nanti kita bisa download video itu dari sini. Misalnya download video. Nah, aku bisa dari sini download video. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Nah, aku biasanya download video tuh video-video panjang nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada klien, tanya aja punya resource nggak video yang udah ada di YouTube atau webinar yang pernah dilakukan atau apapun videonya gitu. Tapi kalau bisa tidak sependek ini ya, tidak sependek Mila. Cuman kalau Mila ini contoh aja nih gitu. Karena kalau real kan paling cuma 1 menit gitu. Nah, ini kita bisa download with low quality. Nah, habis download with low quality nanti bisa ke download. Terus nanti setelah itu transcript the video with TurboScribe. Nah, ini AI juga, jadi nanti daripada kita dengerin 1 jam, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, pasti knowledge baru gitu kan. Cuma kita mau mempercepat proses kerjaan gitu. Kalau teman-teman mau dengerin juga nggak apa-apa. Terus nanti transkripnya teman-teman bisa di TurboScribe. Kenapa? Karena ini yang free-free aja nih yang aku kasih tahu. Jadi kalau TurboScribe itu bisa free 3 video dalam 1 hari gitu. Jadi lumayan kan daripada kita subscribe buat transcription gitu. Nah, ini aku bisa pakai TurboScribe. Sorry. Nah, ini TurboScribe. Di sini ada Open Dashboard. Ini aku pakai yang free. Dan ini aku udah
udah ini ya, aku udah download nih di sini. Tadi udah aku upload. Jadi caranya transkrip file. Nanti teman-teman taruh aja di sini videonya. Bisa durasi 1 jam, bisa durasi 2 jam gitu. Nah makanya enak banget nih dia bisa panjang soalnya. Nah ini bisa teman-teman upload di sini. Nanti biasanya kalau udah lagi berjalan kita bisa tunggu aja sebentar kok ini. Dan ini kita ekspor ekspor transkrip gitu. Nah ini habis ekspor transkrip. Nanti setelah itu kita masuk ke ChatGPT gitu. Tapi kita harus copy paste dulu nih client's writing style gitu. Nah ini di sini promnya karena menurut aku nggak perlu dibaca terlalu detail sama teman-teman. Nanti di copy paste aja bisa nih gitu. Buat apa namanya? Buat promnya ya. Ini aku buat ngasih contoh aja nih ke teman-teman. Jadi kalau kita mau minta tolong sama ChatGPT itu kita harus baik-baikin mereka kayak bilang you are a professional copywriter gitu. Jadi terus kita minta tolong sama ChatGPT itu harus harus detail gitu. Kayak misalnya teman-teman minta tolong bikinin strategi gitu ya. You are a strategist of personal branding misalnya. Nah ini aku copy paste aja ya. Jadi you are professional copywriter. I'll give you my client's video script and their writing style sample. Please create 5 short email newsletter and 5 social media carousel content based on that video script. Jadi for the email newsletter ini kan ada ininya ya, ada kriterianya di sini udah aku tulisin. Nah di sini CTA-nya aku bilang find better fashion for yourself. Nah ini bisa diganti nih sama teman-teman nanti. CTA-nya tergantung sama course yang dijual sama kliennya teman-teman. Nah ini for carousel content ini bisa follow the structure. Terus di sini ini kriterianya seperti ini. Nanti tinggal copy paste aja ya, teman-teman. Dan ini bisa diaplikasikan untuk semua untuk klien-klien ya, Mbak. Aku sampai sekarang soalnya ada ini kayak ini kalau teman-teman lihat aku bikin newsletter selalu pakai ini dari bulan apa gitu ya, dari bulan Juli. Ya udah aku lanjutin chatnya di sini karena chat yang di sini dia udah paham nih bahasa klien aku seperti apa gitu. Aku tinggal tadi aja download video, aku transkrip, habis itu aku kasih ke ChatGPT gitu. Sama tone reference-nya. Tone reference-nya ini emotion. Ini juga bisa sesuai sama writing ya, sama contoh writing-nya. Dan di sini misalnya writing style my client. Karena kan tadi di promnya kalau teman-teman udah lihat di sini ada ya writing style. Kita akan ngasih writing style sample gitu. Jadi mereka harus ngikutin nih si ChatGPT harus ngikutin writing stylenya. Nah ini kita copy paste aja di sini karena aku nggak punya emailnya mereka seperti apa. Ini contohnya sama kita mau upload ini ya mau download. Nah tadi aku tuh udah download transkripnya di sini. Udah deh. Jadi nanti si ChatGPT akan nge-generate gitu. Nah ini buat teman-teman di sini udah pada pengalaman belum nih bikin konten? Jangan-jangan aku ngajarin nanti nge-share udah pada bikin konten ya. Jadi, nah ini dia akan generate dulu, dia akan generate satu dulu. Nanti kalau misalnya kita, oh iya bahasanya bener kayak gini gitu. Kalau misalnya udah sesuai, oh mereka langsung bikin 5 ternyata ya. Ini karena mungkin di realnya sedikit kan kalimatnya, makanya email newsletternya juga sedikit. Harusnya sih tidak sesedikit ini gitu. Harusnya bisa lebih banyak. Nah, ini email 4 terus email 5. Nah, ini juga konten karusel. Jadi udah dapat semuanya nih di sini gitu. Kalau teman-teman mau bikin lebih terstruktur juga bisa bilang please make a table for carousel content kayak gitu. Itu biasanya yang aku lakuin buat bikin konten. Aku minta video sebanyak-banyaknya, aku bisa transkrip buat materi newsletter, buat materi sosial media gitu. Seperti itu. Dan memang harus sering-sering lihat email newsletter ya teman-teman karena belajar itu kan juga taste-nya dari newsletter orang-orang gitu ya. Karena kalau aku mau kasih lihat juga, jadi aku ada email ini khusus untuk buat subscribe newsletter gitu kan. Walaupun aku sekarang udah jarang baca, cuman aku akan belajar dari orang-orang gitu kan. Kayak Ardin I'm pregnant dan dia laki-laki gitu. Jadi oke aku akan belajar gimana ya oh newsletter tuh ternyata nggak maksudnya per paragraf itu nggak panjang-panjang ya, cuma satu kalimat gitu kan. Jadi kayak kita akhirnya lama-lama belajar dari newsletter orang gitu kan. Misalnya ini juga subjeknya cuma joking gitu kan. Joking.
apa nih gitu. Dan kita jadi belajar dari orang-orang gitu. Mereka tuh gimana ya bikin newsletter. Jadi selain pakai AI, kita juga perlu sering-sering ngeliat konten sosmed, kita sering-sering lihat konten newsletter orang lain seperti apa gitu. Karena disitulah proses belajar kita sebenarnya buat punya taste gimana bikin konten email sama konten sosial media. Begitu kurang lebihnya. Dan kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi ini promnya ada di sini, teman-teman bisa copy paste. Tapi yang harus diganti nanti adalah call to action-nya. Gitu, masing-masing akan beda. Oke, jadi social media tadi untuk prepare kontennya seperti tadi ya, teman-teman. Nah, ini social media dari target audience yang ada yang mau kita sasar, harapannya mereka lihat social media kita dulu. Mau itu dari followers atau non followers, harapannya kita orang-orang bisa lihat dari social media dulu gitu. Nah, ini gimana social media? Jadi, social media itu digunakan untuk apa? Satu, untuk memperkuat personal branding. Yang kedua, untuk promote programnya pastinya. Yang ketiga adalah untuk to educate. Sama yang keempat adalah untuk generate leads pastinya. Jadi, kalau social media kita berharap langsung closing, itu udah beda tuh. Karena social media itu memang untuk marketing gitu, untuk awareness. Nah, kalau untuk sales itu memang ranahnya harus lebih personal gitu kan. Bisa di DM bisa, di email bisa, di WhatsApp bisa. Dan ini tuh strength personal branding. Ini juga lagi-lagi kita harus ngobrol sama kliennya about client, what do you want people to remember about you, what makes you different from other in your field. Dan ini harusnya udah kejawab di strategi harusnya gitu. Tapi kita bisa bisa apa ya istilahnya bisa balik lagi gitu. Ada yang sudah terjawab semua atau belum gitu. Dan kalau ada yang belum terjawab dari semua ini baru kita tanyain lagi gitu sebelum kita mulai marketing apapun. Jadi to promote the program, we have two kinds of criteria of the audience. Satu, they already realize have a problem and need solution. Ini mereka yang udah sadar nih mereka ini punya masalah dan punya dan butuh solusinya. Yang kedua, they don't realize have a problem. Mereka nggak punya mereka nggak sadar nih kalau mereka tuh punya masalah gitu. Kayak yang tadi ya tentang mental health gitu. Mungkin bagi sebagian ibu-ibu ya udah biasa gitu ya, misalnya kayak tantrum abis lahiran atau apa gitu ya. Tapi ternyata itu bukan hal sesuatu yang harus dinormalisasi gitu. Ternyata memang kita harus harus apa ya istilahnya harus ada proses ke psikologi mungkin atau ada proses dari dukungan suami atau keluarga gitu yang tadinya kita nggak sadar tapi karena orang-orang menyebarkan awareness ini kita sekarang jadi sadar gitu dan itu yang maksudnya they don't realize have a problem. Nah, both of them they have to see the contents to make them decide. Jadi dari mana nih kita sadarnya tentang mental health contohnya ya ya dari konten-konten orang-orang gitu karena kita terpapar sama konten-konten mental health. Nah ini tuh promote the program. Ini biasanya kalau orang-orang sosmed bilang namanya konten pilar gitu kan ada education, promotion sama engagement. Engagement ini juga bisa kita ganti sama entertainment. Jadi education itu ya apapun yang bisa di-share sama calon klien sama klien itu entah itu tips atau topiknya yang lagi up to date apa itu bisa di-share. Terus kalau promotion ini udah mulai hard sell gitu, ada countdown menuju course-nya, ada scholarship. Scholarship itu beasiswa ya. Karena biasanya syarat untuk mendapatkan beasiswa gitu. Share postingan ini eh, dan tag tiga teman kamu itu kan udah mulai promotion banget tuh. Terus engagement ada challenge, Q&A, replying comment sama scholarship kayak gitu. Nah, ini study case-nya dari Mila tadi. Ini tadi hasil sama AI ya gitu, bikin karuselnya. Jadi, kalau teman-teman lihat sini, eh, ini biasanya kita sebut hook untuk slide pertama gitu. Apa yang bikin orang tuh kecantol dulu nih sebelum sebelum nge-scroll lagi gitu. Jadi, what if pain you feel right now is actually proof you are healing gitu kan. Jadi, eh ternyata pain yang aku rasain sekarang healing itu gimana maksudnya gitu itu kan bikin orang mau baca lagi gitu dan sebenarnya karusel nggak mesti selalu desain bagus-bagus atau gimana biasanya justru sekarang cuma sesimpel ini gitu kayak foto terus eh, ada apa namanya ada teksnya sedikit aja kayak gitu yang penting adalah gimana kontennya itu bikin orang engage gitu dan ini biasanya call to actionnya ada di akhir kayak gini join the find better version of yourself course link in bio gitu link in bio atau bisa bilang komen buat yang mau eh, aksesnya atau linknya gitu. Nah ini karusel formula teman-teman nanti juga bisa pelajarin lebih dalam lagi. Biasanya ini yang aku lakukan gitu ya kalau untuk karusel. Tapi
Aku juga yakin ada banyak jenis-jenis karusel formula dari di luar sana gitu ya. Tapi ini biasanya aku pakai gitu. Jadi ini adalah hook. Hook tadi ya gimana grab attention with bold or emotional line. Ini contoh kasusnya adalah wellness course gitu. Jadi feeling tired no matter how much you sleep gitu. Karena mungkin bagi sebagian orang banyak yang ngerasain seperti ini gitu. Terus problemnya describe what your audience is struggling with dan ini dikasih tahu lagi ini lanjutan slide-nya. Terus konteks. Konteks ini adalah bridging antara problem ke sama ke value gitu. Jadi di sini bridging adalah after 10 years coaching women in their 30s I see this pattern often gitu dan value-nya apa gitu. Di sini bisa beberapa slide ya tambahan gak mesti 5. Jadi value-nya kalau misalnya butuh 2 tambahan 3 slide itu juga nggak apa-apa. Dan terakhirnya baru call to action gitu. Nah, ini real formula juga sama. Sebenarnya kalau biasanya aku pakai ada hook problem context value CTA sama juga, tapi bisa juga cuma pakai hook nih kayak hook aja. I used to wake up tired every single day even after 8 hours of sleep. Udah cuma 5 second, habis itu penjelasannya ada di caption itu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini ada story formula, ada connect, engage, convert. Nah, ini connect-nya seperti apa? Kayak di sini ya, guess what I realized today gitu. Terus biar orang-orang penasaran aja dan ini bisa share your current real picture gitu. Nah ini I've been skipping my morning stretch again. Jadi ada polling sama question juga buat engage sama value-nya akhirnya. Jadi akhirnya mau nawarin apa nih di story gitu. Nah, ini content plan biasanya aku pakai tabel aja di Google Sheet karena apa? Karena di sini perlu ada status nih dari klien, klien approve atau enggak gitu. Tadi misalnya hook untuk carousel di sini terus kontennya ya udah 5 slide-nya itu taruh aja di satu kolom kayak gini. Jadi nanti klien bisa approve, bisa on review. Terus kalau kliennya mau modal gitu bisa pakai project management tools kayak ClickUp, Asana, Trello gitu. Jadi aku macam-macam ya klien itu kita ngikutin kebutuhan klien aja sebenarnya mereka mau pakai Google Sheet aja dengan karena Google Sheet kan pastinya minim modal ya gitu maksudnya nggak perlu ngeluarin budget lagi atau mau pakai yang lebih proper pakai Asana pakai Trello atau pakai ClickUp gitu jadi nggak masalah sih pakai Google Sheet karena masih banyak juga yang pakai Google Sheet dan nyaman-nyaman aja dan baik-baik aja gitu. Dan ini evaluation checklist buat social media. Kalau teman-teman udah selesai campaign, gimana nanti menyajikan datanya. Ini bisa pakai ini, kayak metriknya, itu ada reach, impression, view, frekuensi, sama engagement rate yang ada di sini ya. Sebenarnya yang kita lihat cuma bisa reach sama impression. Tapi di sini kita bisa mengukur frekuensi orang-orang itu seperti nontonnya atau lihatnya bagaimana kayak view bagi reach sama engagement rate. Nah, engagement rate ini kita bisa lihat dari like, comment, share, totalnya aja dibagi view dikali 100. Nah, di sini engagement rate-nya bisa kelihatan. Karena kalau engagement rate itu di Instagram professional dashboard nggak bisa kelihatan, di LinkedIn juga nggak bisa kelihatan gitu. Jadi memang harus hitung manual. Kalau mau sampai sedetail itu ya. Nah, ini study case-nya. Tapi kalau studi case-nya biasanya aku nggak sampai engagement rate, aku bisa sampai frekuensi aja. Frekuensi itu dalam artian gini, kan ada yang account yang ke reach itu ada berapa? Ada 3 ribuan gitu. Tapi yang ngelihat konten itu ada 11 ribu. Berarti 11 ribu dibagi 3 ribu sekitar berapa tuh teman-teman? 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. Nah, berarti satu akun yang ngelihat konten kita bisa jadi ngeliatnya berkali-kali gitu. Atau kayak udah scroll terus itu ngeliat konten kita lagi. Berarti konten kita termasuk menarik nih sebenarnya karena dilihat sampai 3 sampai 4 kali sama satu orang atau satu akun gitu. Itu untuk study case tadi ya, untuk frekuensi. Dan ini choose platformnya, nggak semuanya harus mulai langsung semua platform, bisa pilih dulu mana yang klien nyaman dulu aja, bisa di Instagram dulu, LinkedIn dulu, TikTok dulu gitu. Dan sebenarnya aku sampai saat ini belum pernah handle klien yang pakai TikTok gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sini ada yang lebih berpengalaman pakai TikTok atau pakai Twitter atau X ya gitu. Nah aku sejauh ini klien-klien tuh pakainya Instagram, YouTube sama LinkedIn gitu. Jadi nanti ditanyakan dulu ke klien, klien-klien ini mau pakai apa gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung untuk hari ini gitu ya. Lumayan, lumayan 1 jam ya ternyata 1 jam kurang. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Atau ada yang mau sharing-sharing juga tentang tips-tips bikin konten juga boleh banget nih. Kalau mau open mic juga boleh.
Jadi ada yang mau ditanyakan atau ini nih? Kalau mau nanya tugas juga boleh ya. Kak Adin, halo Kak. Makasih untuk materinya. Aku mau coba tanya Kak. Oke, Kak Viro. Ya, Ya, eh, sejujurnya tadi masih agak processing gitu sih karena banyak materinya. Maksudnya, eh iya. Nah, aku mau boleh ini nggak Kak? Maksudnya balik lagi ke mm, 3 step tadi. Maksudnya mungkin kayaknya eh, hari ini tiga step. apa ya? Yang 3 steps before launching. Maksudnya Oh ini, yang aku tangkap berarti garis besarnya yang kita kejar 3 step ini kah Kak maksudnya dan berarti maksudnya eh, ya boleh lihat slide-nya kah maksudnya ya oke, ini ya. ya yang ini aku boleh minta tolong dijelasin ulang nggak Kak maksudnya sebenarnya 3 step ini tuh intinya ngapain dan apa ya yang ditekan ini apa gitu Kak karena tadi kayak sambil karena ada banyak detail materinya jadi aku kayak hilang lagi sebentar gitu maksudnya kayak agak bingung gitu agak lost gitu. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa Kak Viro. Jadi, three step before launching ini maksudnya adalah kita nggak bukan yang nggak bisa ya. Kalau misalnya ada orang mau langsung bikin konten sosmed gitu, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu nih, kita harus ada prosesnya dulu gimana untuk melakukan sebuah action yang lebih berdampak gitu. Nah, untuk melakukan sebuah action yang berdampak itu dalam launching seperti apa? Satu, audit. Nah, audit itu yang tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu sebelumnya campaign apa yang works buat klien atau jenis konten apa yang works buat klien. Karena yang works buat klien bisa kita maksimalkan nantinya untuk eksekusinya. Eksekusi untuk launching course yang baru ya. Gitu. Terus juga analisa funnelnya seperti apa. Terus audiensnya bagaimana. Apakah audiensnya selama ini sudah engage atau belum gitu. Jadi kalau auditnya eh misalnya audiensnya belum engage, berarti di strategi nanti kita akan bikin konten gimana caranya leads itu mau engage sama konten kita, kayak gitu. Jadi audit itu sorry, jadi proses launching itu pengaruh banget dari pertama audit, karena audit itu adalah tolak ukur untuk bikin strategi. Jadi kita bikin strategi juga based on data dari auditnya. Begitu sih Kak. Nah, kalau udah punya audit terus sudah bikin strategi, nah di dalam strategi itu ada planning tinggal eksekusi gitu. Jadi kalau eksekusi kita belum belajar semua, eksekusi tadi baru sosial media sama generate konten ya. Nanti untuk eksekusi masih ada email marketingnya seperti apa, lead magnetnya bagaimana, terus juga mau bikin community building juga seperti apa. Begitu sih Kak Mafiro. Semoga Oh, bisa oke. dipahami ya. Ya, berarti tadi yang kita bahas sebenarnya baru 2 step ya, Kak. Berarti, nah, itu kayak aku keliru berarti, atau gimana ya? Berarti kita baru Iya, sampai audit dan strategi berarti ya? mm-mm. Jadi baru audit strategi sama executionnya baru generate konten. Aha. Nah, ini eksekusinya nih. Ini Oh, ini part eksekusinya. eksekusi nih. Iya benar. Jadi di awal tadi kita masih ngebahas audit sama bikin strategi karena ini fundamental gitu kan, fundamental sebelum eksekusi. Karena kalau udah eksekusi, kita kalau misalnya kebingungan di tengah jalan, kita bisa lihat lagi strategi sama planningnya, gitu. Nah ini eksekusi, kita baru sampai social media. Makanya tadi pas di content preparation aku baru coklatin social media gitu. Jadi masih ada perjalanan lagi, lead magnetnya seperti apa, email Oh, marketingnya bagaimana, gitu sih Kak. oke. Hmm. Eh, yang aku masih agak belum clear itu berarti audit ini tuh yang kakak bahas di sini masih sama persis sama yang Kak Hani sebelumnya sampaikan juga kah? Atau gimana Kak? Maksudnya berarti ini POV-nya ketika kita udah deal sama klien kah dan makanya bisa dapat data yang tadi Kakak mention soal Hmm, engagement hmm. segala macam atau belum berarti kayak persis sama yang Kak Hani kemarin di sesi pertama itu kayak berarti cuma sebatas auditnya yang visible sama kita aja maksudnya ya benar-benar yang terlihat di permukaan aja kalau kita belum punya akses ya berarti nggak bisa kita audit gitu atau gimana nih Hmm, Kak maksudnya? iya iya. Jadi ini aku kalau buka tab lain bisa kelihatan kan ya? Iya bisa Kak. Alhamdulillah. Jadi kan ini mockup projectnya kemarin yang bahan dibahas tuh buat di sini kan audit ini. Tapi Mm-mm. kalau ini audit secara General. ini untuk audit, iya, secara general. Tapi kalau udah punya klien bisa langsung per marketing itu kayak gimana kalau nge-audit. Nah, tapi ini Oh, akan pengaruh di teman-teman untuk bikin strateginya gitu. Jadi bikin strateginya kan kita perlu detail marketingnya kan. Karena kita bahas strategi nih gitu, kita istilahnya nggak bisa
sembarangan gitu kan. Tapi ini memang again ini kan mock up project, teman-teman ya udah sedapatnya dulu datanya di sosial media seperti apa. Jadi POV-nya sebenarnya keduanya ini untuk kalau udah dapat klien nih, Kak Mafiro dan teman-teman gitu ya. Oh, POV di materi Mbak Hani sama materi aku sekarang oh, sebenarnya sama-sama POV-nya kalau udah punya klien gitu. Tapi karena oke. ini mock up project, kita nggak bisa berinteraksi Ah, langsung sama klien, makanya kita ya udah yang ada yang kita dapat dulu aja deh di sosial media seperti apa gitu. Dan nanti akan pengaruhnya ke sini nih, Kak Makfiro. Kalau kemarin yang sempat dijelasin Mbak Hani itu kan kita cuma ngelihat udah ada belum websitenya. Karena itu memang mhm, fundamental yang ada di course operation gitu kan. mhm. Nah, yang kalau sekarang kita audit marketingnya. Audit marketing Oh, itu berarti lebih detail lagi kayak tadi social media kontennya seperti apa. Karena kalau kemarin kan belum dibahas kan konten social media itu belum. seperti apa yang seharusnya gitu. Mhm. Makanya di sini diperjelas nih gitu. Kalau kemarin biar biar apa ya? Biar nanti pas teman-teman bikin strategi jadi oh iya nih marketingnya harus seperti ini, launchingnya harusnya begini gitu. Berarti kalau aku ambil kesimpulan, maksudnya si tahap audit dan strategi ini sebenarnya butuh dua dua sisi gitu kali ya. Maksudnya yang satu operasional, satunya juga dari marketing gitu. Yang hari ini kita bahas dari marketingnya Iya, gitu, Kak. benar. Jadi I ini see. iya. Jadi lanjutannya karena kemarin kita bahas operasional dulu, terus Ah, sekarang oke. marketing. Jadi kayak Marketingnya. jadi kita mempersiapkan produk dunia dulu atau programnya dulu, baru habis itu kita siapin marketingnya atau launchingnya. Oke, berarti dan as course manager ini semuanya di kita maksudnya maksudnya soal apa tadi tahap audit dan strateginya ya operasionalnya kita yang maksudnya gimana? Ya maksudnya include kita semuanya itu mengaudit dan bikin strategi dari segi operasional tadi dan marketing tadi itu semuanya berarti ranah scope-nya course manager tadi gitu kan. Iya, iya Kak Mafiro. Nah, tapi again ini nanti balik lagi ke klien. Mhm. Kliennya itu butuhnya seperti apa nih Kak Mafiro? Tapi kalau misalnya memang Hmm. kliennya butuh semuanya gitu, berarti kita udah siap kayak gitu. Oke. Mm-mm. Berarti kalau kalau dari Kak Ardin sendiri apa ya untuk bisa melakukan semua itu kayak apakah ada apa ya? Ada ada yang kayak bertolak belakang gitu nggak sih Kak? Maksudnya kayak biasanya kan kalau kalau misalkan job desk-nya dibagi untuk maksudnya bukan dibagi dan jadi nggak di satu orang yang sama tuh biasanya kan ada diskusi dan akhirnya objektif tujuan masing-masing Hmm. role-nya kayak bisa nih di apa ya ada diskusinya ada pembahasannya. Nah, tapi kalau misalkan dikerjain satu orang sama ini sebenarnya dari Kak Ardin sendiri apakah apa ya ada ada kendalanya nggak sih Kak? Dan kalau misalkan ada tuh berarti gimana nih caranya Kak kalau misalkan ternyata kasusnya kita harus ngehandle semua dan make sure semua ini tuh dari operasional dan marketingnya tuh oke gitu. Oke. Iya, iya, oke itu bagus sih pertanyaan sih ke Mafiro. Aku paham maksudnya nggak semua orang mungkin suka semua kerjaan yang ada di sini gitu ya, dari operasional sampai marketing. Aku pun dulu gitu juga nih ke Mafiro. Aku dulu nggak bisa. Tapi ini aku jawab yang pertanyaan ke Mafiro dulu ya. Jadi kalau misalnya aku biasanya bikin ada dua fase nih ke klien. Fase pertama itu audit, audit dan strategi. Jadi kita nggak langsung ngerjain eksekusi gitu. Nah, audit sama planning ini, sorry, audit strategi sama planning itu bisa 1 bulan idealnya. Oke, wait Kak, tapi ini maksudnya konteksnya marketing atau operasional Kak? Keseluruhan. Oh, seluruhan. Berarti Ya, fasenya ini plus misalnya ya, satu paket gitu, operasional dan marketingnya gitu Kak. iya, karena Oh, oke. kalau misalnya kita bahas operasional itu di website atau landing page, tapi sebenarnya landing page dan website ini juga kebutuhan marketing gitu. Jadi Iya sih. berkesinambungan gitu kan. Tapi memang yang dikerjain sama website sama landing page atau automation ini ada di back end-nya istilahnya gitu kan. Makanya kenapa kita bilang keseluruhan course-nya, bukan cuman operasional atau bukan cuman marketing gitu. Nah, jadi biasanya aku kerjanya gitu 1 bulan pertama atau 2 minggu pertama kalau kliennya mau butuh cepet. Fase pertama itu tadi audit, planning dan strategi. Nah, kita butuh approval klien dulu nih. Strategi dan planningnya mereka udah oke atau belum?
gitu. Ada pertanyaan atau enggak? Karena di situ ada proses diskusi ya. Hmm. Kalau misalnya mereka udah oke, baru kita bisa lanjut eksekusi. Eksekusinya pastinya pakai konten plan tadi. Kita bikin konten dulu kayak gimana, perencanaannya seperti apa. Karena di strategi itu juga nanti yang tercantum di strategi kan seperti ini kan gitu. Ada where to play-nya, how to win, manajemen sistemnya. Terus di sini what can be improved. Jadi dari ini kan yang yang harusnya tuh strategi seperti ini tapi yang belum ada sekarang sama klien misalnya ada di 6 poin ini gitu ya. Jadi what can be improved. Nah, ini kalau kita breakdown itu bisa lebih banyak lagi nih Kak Makfiro di fase audit, strategi dan planning. Kalau sama real client ya. Jadi ini kan what can be improved, build website or landing page for clear offering sama create program structure and pricing. Kalau di breakdown lagi, website itu isinya apa aja nanti gitu. Terus create program structure and pricing ini juga apa aja nanti yang harus disusun sama klien. Apakah sudah ada produknya atau belum kayak gitu. Terus juga nanti breakdown lagi marketing, lead magnet strategy and email sequence. Misalnya kita ngasih strategi lead magnetnya berupa webinar gitu. Nah, berupa webinar kontennya tentang apa, target audiensnya siapa. Jadi di proses strategi dan planning itu masih bisa di breakdown lagi gitu. Tapi memang di mockup project ini kita bikin lebih simple gitu, nggak usah di breakdown lead magnetnya seperti apa, tapi langsung ke landing page biar apa ya, biar yang harapannya teman-teman bisa ngerti dulu gitu. Dan di sini juga ada sistem, di sistem kan juga kita kan sebagai course manager bisa merekomendasikan kan, kayak LMS-nya mau yang pakai apa nih. Biasanya sih aku ngasih 3 perbandingan ya. Misalnya satu Squarespace campur Teachable, atau yang kedua pakai sistemnya IO, yang ketiga bisa pakai Thinkific kayak gitu. Jadi aku bisa ngejelasin plus minusnya apa sama pricingnya. Nanti klien bisa memutuskan tuh yang mana. Tapi biasanya akan balik lagi sih nyerahin ya udah Ardi misalnya nyaranin yang mana gitu. Berarti aku pribadi berarti keliru, maksudnya aku kira si mockup project ini tuh kalau setiap kali kita approach klien tuh minimal harus kayak gini. Enggak berarti ya Kak? Maksudnya ini Enggak, tuh kalau enggak. udah deal gitu ya. Iya, Oh, kalau oh, udah deal. astagfirullah. Oh iya ya makanya. Oke oke. Tapi berarti versi lebih lengkap lagi harusnya ya karena ini mockup Mm-mm. project jadinya dipersingkat cukup maksudnya banyak dipangkas lah gitu ya maksudnya. Iya, benar-benar. Oh, oke oke Baik. udah mulai paham Kak. Alhamdulillah. Oke, oke. Makasih Kak. Iya, Udah cukup Kak. sama-sama. Oke, tadi kayaknya Mbak Dita dulu ya, baru Kak Zahra ya. Mbak Adin, maaf, izin bertanya. Mm-mm. Apa namanya? Ini kan saya lagi asik profiling apa namanya akun-akun. Terus saya jadi kayak tadi pas dimention soal LinkedIn juga, jadi kayak sedikit tertarik gitu Mbak Adin. Kan kalau misalkan kita lihat profil, entah itu nanti calon klien atau memang klien kita nanti di masa mendatang, Mm-mm. kan antara Instagram dengan LinkedIn itu kan tampilannya beda ya Mbak Adin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau melakukan pendekatan ke klien yang dia aktifnya hanya di LinkedIn, itu kira-kira cara untuk menganalisanya kayak gimana ya, Mbak Rin? Misalkan kan kalau di Instagram kan kita bisa lihat nih, dia misal mencantumkan di bio-nya atau link apa Mm-mm. gitu kan. Nah, ini saya coba ketemu sama salah satu klien, dia coach juga. Tapi dia itu saya coba lacak di Instagramnya dia nggak pakai Instagram dengan Mm-mm. nama dia yang ada di LinkedIn ya. Tapi Mm-mm. di LinkedIn itu dia kayak aktif nulis status gitu, status apa sih namanya kayak Postingan ya. postingan terus kayak insight-nya dia, terus kalaupun ada video itu video cuman sedikit, gambar-gambar pun terkait kayak aktivitas dia yang emang profesionalnya orang di LinkedIn itu seperti apa gitu. Nah, maksud saya ini cara ngebedain atau cara menganalisa dua media sosial ini kan pasti punya cara yang beda ya Mbak Ardin. Kira-kira Mm-mm. kalau untuk yang di LinkedIn itu pendekatannya seperti apa ya Mbak? Cara menganalisanya. Kalau di LinkedIn sebenarnya sama sih Mbak Dita. Jadi pertama lihat headline-nya dulu. Headline itu yang headline di LinkedIn itu sebentar ya. Yang di LinkedIn itu lihat headline-nya terus sama lihat websitenya gitu kayak.
Kalau misalnya, nah misalnya siapa ya? Fauziah ini gitu, Fauziah Zulfitri. Kan headline-nya Empowering C-suite Leaders Muslim Women to achieve peak bla bla bla. Nah, nanti kita bisa lihat beliau ini sudah ada website atau belum gitu. Kita klik aja ya. Nah, ini udah proper ya istilahnya LinkedIn-nya, udah ada covernya, udah kita jelas juga di sini dia empowering C-suite leaders Muslim women to achieve peak performance. Jadi target audiensnya juga woman leader gitu. Nah, di sini kan belum kelihatan nih websitenya. Kita bisa lihat di sini berarti see more about. Nah, ternyata udah ada websitenya gitu. Udah ada dua gitu kan. Tinggal kita lihat aja nih www Insight Group ini. Kita lihat di sini atau bisa juga lihat di sini nih Mbak. Nih di feature udah ada linknya kan. Nah ini linknya udah ada buku coaching. Ini berarti jualan karena Tokopedia. Terus tulen Muhammad Fauzia ini tempat tentang coaching service-nya beliau sama workbook self leadership. Nah berarti udah ada lead magnet juga gitu. Jadi mereka udah ada funnel lah istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngejadiin contoh kasusnya potensial kliennya kayak gini gitu, udah punya lead magnet, udah punya buku, tapi misalnya, oh tapi belum punya course nih, misalnya gitu ya, baru punya coaching 101, nggak apa-apa gitu. Berarti teman-teman nanti bikinin mockup projectnya untuk course page gitu. Misalnya teman-teman, aku mau bikinin dia course apa ya gitu. Misalnya mau bikin course tentang gimana cara jadi leader gimana perempuan menjadi leader misalnya gitu. Misalnya ya, aku juga nggak tahu sih bagusnya apa. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu biasanya kalau LinkedIn aku lihatnya kayak gitu. Di sininya di feature-nya udah ada lead magnet atau belum. Terus kalau tadi di about yang ada website bisa lihat di sini nih di experience. Kan berarti beliau founder and CEO. Nah, kita bisa ini juga founder gitu. Kita bisa klik nih salah satunya, misalnya Insight Indonesia. Kita lihat di sini biasanya udah ada website juga nih. Nah, udah ada kan, ini ada sosial media, ada website gitu. Jadi biasanya aku cara ngelihatnya kayak gitu gitu. Tinggal dilihat nanti di website udah ada service apa aja gitu. Misalnya insightgroup.co.id ini kayaknya perusahaan ya gitu, perusahaan training. Nah, our service. Oh, ternyata belum ada nih course misalnya gitu kan. Yaudah deh aku bikinin course deh buat Insight ini. Nanti akan ditujukannya ke Mbak Fauzia tadi misalnya gitu. Itu kalau LinkedIn sih Mbak Dita. Jadi kurang lebihnya sama kayak Instagram. Sebenarnya dilihat aja di profilnya udah ada apa aja datanya di sana gitu. Eh, Mbak, maaf, kalau misalkan ya, kan kalau yang tadi itu berarti contohnya yang emang dia secara profil di LinkedIn-nya udah Hmm. lengkap ya. Hmm, Dari hmm, hmm. apa sih tadi, banyak lah terkait banner di LinkedIn-nya, terus lead magnet dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita melihatnya, oh kayaknya nih orang potensial nih, tapi dia pas kita kulik-kulik lagi di profilnya, ternyata dia belum punya apa-apa. Jadi dia masih menggunakan link ini itu untuk brandingnya dia. Nah, berarti ketika nanti kita nge-DM dia, ya kita menawarkan untuk membantu dia untuk merapikan profilnya gitu atau gimana sih, Mbak? Oh, biasanya ini nanti kita belajar juga di client acquisition ya Mbak Dita. Cuman eh, Hmm. kalau nanti mau approach-nya gimana, sebenarnya bisa ditanya Mbak kayak eh, kamu punya kepikiran nggak? Kamu punya planning nggak kalau mau bikin course gitu aja langsung atau punya digital product kayak coaching 101 atau course aku bisa bantuin tapi ditunggu dijawab dulu ya misalnya iya aku punya planning sih sebenarnya mau punya course. Oh gitu. Terus aku bisa bantu kamu loh buat bikin landing page atau bikin freebie dari sekarang biar bisa punya leads. Jadi nanti kalau pas launching bla 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 kayak gitu. Dan itu sebenarnya malah seru sih Mbak Dita kalau nge-reach out orang yang belum punya course ya. Biasanya lebih lebih enak ngobrolnya gitu. Apalagi kalau belum punya tim. Oke, oke Mbak. Udah mulai ada gambaran sih karena tadi saya nemuin dua profil yang agak berbeda ya, maksudnya karakteristiknya di Hmm. Instagram sama di LinkedIn gitu. Nah, yang di LinkedIn itu yang saya lihat tuh kayak dia profil secara profesionalnya itu bagus gitu. Cuman pas dikulik-kulik lagi, bukan ada link-link atau apanya. Paling cuman kayak update soal artikel dan lain sebagainya terkait karir dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Jadi kayak dia Hmm. tuh HR sama kayak coach gitu. Tapi dia kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada jejak digitalnya dia sebagai orang yang membuild membuild course atau apa gitu loh, ngasih jasa Iya. konsultasi atau apa gitu.
Iya, iya, itu bisa banget di approach sih gitu. Malah kemungkinannya justru lebih besar kan kalau belum punya course. Hmm. Hmm. Oke Mbak, berarti udah ada pandangan sih, soalnya kayak dari kemarin tuh masih kebelenggu gitu. Ini harus di gimana ini ya? Karena kan tampilannya LinkedIn semuanya sama ya Mbak. Yang bedain Iya. itu kan cuman dia aktif ngasih artikel, insight atau apa, sama yang emang kayak ya udah cuman posting seperlunya, tapi selebihnya nggak ada informasi apapun tentang dia gitu. Gitu sih Mm-mm. Mbak. Nah, kalau di Instagram kita masih bisa lihat kayak konten-konten, video reelsnya atau story-nya dia gitu. Kalau ini tuh pas tadi lihat ini blank banget, maksudnya kayak nggak nemuin linknya, tapi dia saya banyak nemuinnya kayak artikel, insight, terus kayak Hmm. saran-saran karir dia, tapi hanya di status itu aja gitu. Oh, iya, iya. Jadi bukan tulisan dia Hmm. sendiri ya? Tulisan dia, tulisan Oh, dia. tulisan Misal dia. kayak dia dari, kayak misal dia dari baca buku. Satu sisi Mm-mm. emang dia udah praktisi HR ya. Tapi dari baca buku itu nanti dia kayak ngasih saran. Oh nanti kalian ketika meng-hire orang yang masih fresh grade itu harus seperti apa gitu sih, Mbak. Iya, iya. Iya, itu apalagi buat fresh grad, misalnya target audiensnya fresh graduate itu lebih enak Hmm, juga tuh Mbak karena pasti banyak yang pengen tahu kan gimana sih bikin hmm, ya bisa di approach istilahnya sama Mbak Dita nanti. iya. Oke sip. Berarti maksudnya tadi agak bingung aja sih. Oh ini cara menganalisanya gimana ya? Karena masalah beda tampilan aja sih, Mbak. Oh, oke. Iya sebenarnya sama Oke aja oke. Mbak. Berarti nanti. Maksudnya cara auditnya sama aja nanti lihat aja udah ada website atau Hmm, belum, udah ada landing page atau hmm, belum, udah ada course atau belum gitu. Jadi nanti hmm. bisa oh, oke kalau belum ada semua berarti bisa aku bikinin semua gitu kan. Bisa. Iya, oke oke. Hmm. Udah mulai ada pandangan. Oke, oke. Siap. Makasih Mbak Ardin penjelasannya. Sama-sama Mbak Dita. Oke Kak Zahra, mangga Kak. Iya teh. Ini pertanyaan seru-seru dan mau nyambungin kayak dua-duanya dari Kak Mufiro juga masih ada yang pengen aku tanyain. Jadi tentang tadi yang audit strategi plan itu, kalau aku bisa simpulkan mungkin itu seperti masa onboarding dengan klien ya. Ketika kita baru sign kerja dengan beliau, terus kita Mm-mm. mau kerja dengan dia itu kan berarti onboarding ya, fase onboarding kan ya. Mm-mm, mm-mm. Bener kan teh? Atau aku salah? Iya bisa. Jadi nanti Heeh. masa onboarding itu, jadi kalau udah sign, terus nanti kliennya itu bisa isi semua kebutuhan pertanyaan-pertanyaan yang ada di materi ini gitu. Kayak misalnya tadi ya, ini Hmm. bisa bisa form, bisa juga langsung meeting sih sebenarnya. Kayak where to play, Hmm. how to win gitu. Cuman kan biasanya klien juga perlu duduk kayak perlu berpikir dulu gitu ya mungkin sebelum bahas kayak where to play-nya, how to win, core capabilities, manajemen sistemnya seperti apa gitu. Dan ini bisa banget Oke. dijadiin onboarding form kalau teman-teman mau nanti. Jadi lebih enak nanti nganalisanya. Kalau misalnya apalagi kita lihatnya di Instagram gak ada website, tapi ternyata pas kita kasih form, oh ternyata dia udah ada website loh gitu, kitanya aja yang nggak tahu gitu kan. Hmm. Iya, iya. Oke, tuh. Jadi ini pengalaman eh, kerjasama dengan klien. Jadi eh, Mm-mm. mindsetnya klien itu ketika dia udah bayar kita gitu ya sebagai Mm-mm. VA itu yang dia lihat itu adalah oke kamu mulai kapan nih mulai bikin konten gitu. Mm-mm. Nah, eh, sedangkan untuk yang fase audit strategi dan plan itu kan sangat krusial ya. Tapi pengalamanku klien tuh kayak nggak bisa sabar gitu loh, teh kayak ayo dong kapan kamu segera eksekusi gitu, segera kamu bikin konten, terus jadi setiap hari itu ditanyakan itu. Padahal waktu itu aku baru seminggu tuh setelah sign. Terus aku bilang sama dia, Sister, ini tuh sangat penting loh gitu ya masa strategi dan plan ini. Tetapi klien itu seperti terus merongrong gitu, mana buktinya gitu, bukti kerjanya mana seperti itu. Nah kalau Kak Adin, gimana caranya kalau misalnya dihadapkan pada klien seperti itu, cara untuk membujuk dia, saya ngerti nih cara kerja VA gitu ya, cara kerja dan kalau sekarang course manager gitu ya, lebih spesifik ke sana, meyakinkan dia kalau fase strategi planning audit ini tuh bisa sampai sebulan gitu mempersiapkannya. Karena yang klien lihat itu kan result yang nyata yang bisa dia lihat gitu. Sedangkan kan kayak strategi audit planning itu sesuatu yang masih belum kelihatan gitu, hanya antara kita dan klien. Itu Iya, gimana ya Teh benar-benar. menjelaskan? Mm-mm.
Oke, jadi yang pertama, karena ini pengaruh banget nih Kak Zahra menurut aku pas kita memperkenalkan diri sebagai virtual assistant dan sebagai course manager. Karena kan dulu aku virtual assistant juga nih. Dulu waktu aku virtual assistant juga aku nggak mikirin strategi audit kayak gitu Kak. Yang penting yaudah kerja langsung gitu kan. Dan klien itu juga Hmm. ekspektasinya seperti itu gitu, langsung eksekusi. Tapi pas aku mulai ubah personal branding sebagai course manager, itu pas discovery call bahkan yang ditanyain itu udah mulai nanyain strateginya gimana dan gimana sebaiknya gitu. Jadi karena role-nya udah berubah virtual assistant sama course manager, klien itu Hmm. bisa lebih paham gitu. Nggak bisa langsung eksekusi nih gitu. Kita harus lihat dulu, eh, kita harus audit dulu lah istilahnya gitu kan. Kita lihat dulu gimana konten sebelumnya, terus apakah sudah engage atau belum. Kalau belum engage apa nih yang salah misalnya gitu. Kalau di LinkedIn itu kan misalnya belum engage, kenapa ternyata kliennya juga nggak mau engage ke orang lain gitu. Kalau LinkedIn gitu kan, kalau jadi kalau biar bisa dapat dapat engagement banyak, kita harus engage juga ke orang lain gitu. Kalau Instagram juga beda nih. Kalau misalnya belum banyak yang engage, kenapa nih? Bisa jadi karena di story-nya kurang muncul gitu. Karena behavior-nya kan beda ya. Kalau di Instagram orang lebih engage di story misalnya. Itu jadi balik lagi klien pas kita ngobrol sebagai course manager sama sebagai virtual assistant, ekspektasinya sudah beda di awal nih Kak Zahra. Karena Hmm. jadi jadi si kliennya itu maunya, aku paham banget kenapa mau langsung eksekusi gitu kan. Karena virtual assistant Kak Zahra kalau boleh tahu saat itu dibayarnya per jam atau per paket. Em, per paket. Karena udah jelas misalnya seminggu ini berapa Hmm, kontennya. Jadi mungkin karena itu pula ya. Jadi kan iya klien ya. itu merongrongkan kamu servismu menjanjikannya seperti ini gitu. Oh, jadi memang penamaan branding itu sengaruh itu ya. Jadi mungkin sekarang dengan OCM itu karena mungkin kita nanganin juga strategi partner strategis untuk klien. Jadi mungkin nanti klien juga bisa mulai ngerti, oh oke si OCM ini harus memikirkan juga ya eh strategi ke depannya gimana gitu ya Teh. Iya betul, dan Maksudnya sebenarnya sebelum eksekusi. per paket juga sebenarnya nggak apa-apa Kak Zahra, tapi di paket itu jadi dijelasin ada strategi dan planning gitu. Eh, Oke. iya, jadi nanti aku kalau misalnya ada strategi dan planning, biasanya aku kasih timelinenya berapa. Sebenarnya nggak sampai sebulan juga bisa sih Kak Zahra, 2 minggu gitu. Karena apa? Karena kita buatnya 1 minggu, terus terima feedback dari klien. Klien biasanya kasih feedback bisa sehari 2 hari atau bahkan bisa lebih kan. Jadi makanya kenapa 2 minggu paling cepat karena ada proses feedback dari kliennya gitu. Terus Oke. yang kita audit Oh, juga I banyak see. kan, nggak cuma satu gitu. Ada website, ada email listnya seperti apa gitu. Jadi nggak istilahnya butuh waktu 2 minggu paling cepat karena itu sih gitu. Jadi nanti ke depannya Kak Zahra bisa Hmm, juga tuh cantumin eh, strategi audit, strategi dan planningnya. Karena kita kan sebelum oke. eksekusi harus disetujui dulu kan sama klien. Mm-mm. Kalau misalnya nih Kak Zahra langsung eksekusi gitu. Terus Kak Zahra misalnya posting memes gitu ya. Nanti klien, kok posting memes sih, ini kan bukan aku banget nih misalnya gitu ya. Iya, Ya kita nggak ngomongin strategi, aku ya nggak ngomongin strategi dan planning, ya akhirnya ya udah aku yang kepikiran sama aku, kan bisa kayak gitu ya istilahnya. iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya kita udah bikin strategi, nanti tiba-tiba Kak Zahra bikin memes gitu, dan klien mempertanyakan kenapa kok tiba-tiba bikin memes sih gitu. Di strategi itu ada entertainment loh yang out of the box versi kamu misalnya gitu ya. Oh gitu, yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya kita kayak bisa membalikan sebuah diskusi atau misalnya ada debat perbedaan perbedaan rencana, itu kita bisa balikin lagi ke strateginya gitu. Walaupun akhirnya nanti Hmm. yaudah deh nggak usah posting memes itu juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya ada rujukan nanti kalau misalnya kita tidak jadi melakukan ini tuh kenapa gitu. I see, I see. Oke, Teh. Jadi em, kejawab banget. Itu sebenarnya pertanyaan aku yang selanjutnya. Berarti ternyata sebagai OCM tuh bisa hourly, bisa juga per paket asal dicantumin ya si strategi dan eh, planning itu di detail paketnya ya. Iya, betul di detail paketnya. Dan Mm-mm. ini sebenarnya kayak di timeline ini kan ada fase satu foundation. Di sini nggak ada strategi sama apapun itu karena ini langsung eksekusi nih ceritanya gitu kan. Bid landing page, business page gitu, Hmm. terus operation marketing. Ini kan sebenarnya kedua ini foundation yang kita buat. Tapi nanti daily rutinnya itu juga termasuk bikin konten. Nah, ini baru bisa beda.
beda harga nih. Misalnya paket satu bikin landing page sama sales page produk harganya berapa. Nanti sama harga daily rutin ini bisa per Hmm. hour gitu. Jadi lebih fleksibel sebenarnya dan Hmm. aku ada beberapa klien kayak gitu sih modelnya. Jadi kalau udah mau launching, harga bikin landing page sama sama sales funnelnya beda, sama harga hariannya kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Oke Teh, sama satu lagi terakhir ini Hmm. nyambung dengan Mbak Aldita. Tadi kalau Mbak Aldita kan bilangnya klien yang di LinkedIn ya. Ini aku ada satu em, apa ya coach bahasa yang aku ikutin banget di YouTube. Dan ketika masuk OCM ini aku langsung kepikiran, aku kayaknya pengen kerja sama dia deh gitu. Karena sekarang tuh mindsetnya kalau setiap buka YouTube gitu ya, aku mau belajar apa nih hari ini gitu. Yang kepikiran tuh aku bisa nggak ya sekarang bukan cuma belajar tapi kerja sama-sama dia Ini bagus tuh, gitu. keren loh Dan Kak. salah satunya, iya, salah satunya tuh coach bahasa itu yang aku suka banget. Dan akhirnya aku ulik tuh ketika udah belajar OCM ini kan lihat bionya ternyata dia nggak punya Instagram. Tapi Oh. dia ada emailnya ada, lead magnetnya ada, course-nya juga ada. Nah, kalau posisinya seperti eh, itu ketika misalnya kita email dia ya, untuk ketika approach itu perlu nggak sih kita kayak nawarin untuk bikin Instagram untuk personal branding dia gitu, ataukah gimana ya dia, atau cukup kayak membantu dia di YouTube gitu? Itu gimana ya, Teh? Apakah kita perlu nawarin ke ekspansi ke platform lain atau gimana? Iya, kalau misalnya email emang baiknya kan kalau nanti sebenarnya di client acquisition itu ada Instagram sama LinkedIn. Tapi biasanya aku sama Mbak Hani Hmm. nyaranin kan nggak langsung hard sell. Tapi kalau email itu emang bagusnya hard sell gitu kan. Kayak tujuan kita ngirim email tuh apa gitu. Tapi kalau saran aku misalnya Instagram harus digali lagi nih Kak Zahra gitu. Apakah harus digali lagi tuh maksudnya kayak bisa juga di email tuh ditanyain kenapa kamu belum ada di Instagram nih barangkali orang yang nggak pernah aktif di YouTube ngeliat konten kamu jadi bla 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 kayak gitu. Kak Zahra kasih insight lagi gitu kenapa orang ini harus eksis di Instagram misalnya. Karena mungkin juga behaviornya ada sedikit kesamaan gitu. Kalau YouTube kan video Hmm. terus gitu kan, ada shorts, ada apa. Kalau Instagram kan juga sama nih gitu. Bahkan mirroringnya lebih mudah gitu. Misalnya tinggal ambil konten di YouTube, nanti aku bikinin di Reels atau apa gitu. Jadi bisa Hmm. kasih bisa kasih apa namanya insight kenapa harus Instagram gitu. Dan itu satu. Yang kedua tentang course juga nggak apa-apa ditanyain ke Zara kayak udah punya tim atau belum gitu. Karena kalau belum ada tim Hmm. dan Kak Zara bisa bilang aku ada background course manager itu bisa jadi bisa relate gitu kan. Hmm. Oke, oke Teh. Mm-mm. Jadi coba di email dulu aja ya Mm-mm, ke mm-mm. beliau. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kejawab banget semuanya. Sama-sama Kak Zara. Iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Din, aku mau tanya lanjutin dari Kak Zahra tadi boleh? Boleh, boleh. Jadi kepo sih, kalau aku pribadi kan belum terjun sebagai virtual assistant atau remote working, itulah ya maksudnya. Nah, maksudnya eh, apa ya? Apa nanti ketika materi kita di client acquisition itu ada ada apa ya? Ada materi juga kah soal kita ini tadi yang Kak Ardin share itu loh misalkan eh, ketika course-nya udah launching itu berarti landing page-nya harganya beda lagi. Maksud dari segi gimana kita offer service kita gitu. Dan fase-fasenya tadi itu maksudnya aku masih belum Oh, kebayang aja gitu. kita Apakah itu sebagai ada course di manager materi? ya. Heeh. Iya, ada di materi client acquisition, Oh, tapi nanti kita belajarnya. Tapi kalau kita sebagai course manager, kita nggak perlu punya landing page nggak apa-apa, karena sejauh ini aku pakai Canva. Kalau misalnya mau kasih portfolio, ada business profile. Kalau teman-teman udah lihat di fundamental gitu. ya Nah, ya itu kan ada business profile. Nah, ya. nanti teman-teman mau bikin dari situ juga nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya udah mulai nyicil gitu ya, course manager. Terus nanti di situ bisa juga kan taruh mock up project atau portfolio juga bisa di sana gitu. Karena sejauh ini sepengalaman aku biasanya ada aja yang nanyain kayak
Adrian ada brosurnya nggak gitu lah. Aku kan nggak ada brosur ya. Maksudnya brosur kan bayangan kita kan satu halaman, tapi aku adanya bisnis profile ini gitu. Jadi ya udah aku akan kasih link tersebut. Jadi kalau itu adalah senjata ya, menurut aku senjata kalau ada yang ternyata ada yang nanyain service kita, ada yang tertarik kita bisa kasih link itu aja gitu, link Canva. Dan nanti maksudnya kita gimana cara ngebagi service-servisnya gitu yang tadi entah paket, entah jam itu akan dijelasin juga berarti ya Kak. Oke. Itu juga ada deh di kalau nggak salah, udah ada belumnya di course-nya tentang pricing sebagai OCM. Nah, kalau pricing itu sebenarnya balik lagi sih ke Makviro kayak eh kalau bisa acuannya bisa pakai yang ada di materi yang udah ada di dalam course itu ada sih pricing untuk OCM. Nah, ini aku sama Mbak Hani pun beda nih. Kayak Mbak Hani kan sukanya per jam. Kalau aku justru sukanya per paket gitu. Karena kalau per paket kayak aku ngerjain newsletter nggak nyampe 1 jam nih. Pakai cara yang tadi aku sharing ke teman-teman. Pakai generate video, aku transkrip, terus brainstorm sedikit-sedikit sama AI. Kayak kurang dari 1 jam tuh udah jadi 4 newsletter buat 1 bulan gitu kan. Kalau misalnya dibayar per jam, bisa jadi cuma 15 atau $20 gitu kan. Sedangkan kalau bikin paket 4 newsletter berapa? Aku kasih harga 80 pound sterling bagi mereka juga affordable gitu. Padahal cuma ngerjain 1 jam misalnya. Jadi Oh, itu dia masing-masing beda kan. Sama termasuk bikin landing page sama website. Kemarin kalau nggak salah Kak Zara cerita gitu kan bikin landing page berapa jam gitu kan. Padahal kalau dibikin paket itu bisa lebih besar tuh harganya gitu. mhm. Berarti kalau yang insight-insight kayak gitu, maksudnya dari Kardin dan Kak Hani soal menyediakan servisnya SOCM gitu, nanti akan di-share juga berarti ya, Kak? Atau gimana? Soalnya aku kayak beneran masih nggak kebayang gitu dengan scope yang luas ini, terus tapi sebenarnya bisa kita bagi part, maksudnya bisa bisa kita bagi-bagi nih, oh mungkin klien A cuman butuh servis kita cuman segini aja, nggak perlu Mm-mm. full atau nah itu aku masih belum kebayang gitu. Kan aku paham kita memang pelajarin semuanya, tapi Mm-mm. ketika praktiknya terus kita bisa bagi-bagi servisnya gitu kayak kita Mm-mm. jual terpisah gitu kasarnya, maksudnya bisa jual terpisah. Nah itu tuh aku masih nggak kebayang aja gitu. Itu Oh gimana iya. menjajakannya servisnya gitu. Sebenarnya nggak ada lesson khusus tentang pricing itu nanti ke Maviro. Nanti ada di lihat PDF-nya bisa. Cuman nanti biasanya gini Kak, aku biasanya habis discovery pas di discovery call pun aku nggak kasih tahu pricing langsung. Aku akan bilang nanti setelah discovery call ini aku akan kasih proposal ya gitu. Proposal itu udah termasuk pricing gitu. Oke. Tapi ada juga yang nanyain buat mereka istilahnya ancer-ancer gitu ya. Ancer-ancernya berapa nih bayar si Ardin gitu kan. Aku biasanya langsung kasih tahu aja rate-nya berapa per jam. Tapi biasanya aku bisa bikin paket kayak gitu. Jadi nggak ada yang saklek di discovery call itu. Jadi setelah Mhm. discovery call nanti teman-teman bikin proposal. Terus baru deh nentuin, aduh enaknya ngasih harga berapa ya ke klien ini gitu. Oh, jadi bener-bener kayak tailored ya, maksudnya kayak oh kita Iya, kita teleponan terus kita kayak ngecek dulu nih oh dia tuh butuhnya ini, terus kita mm-mm. mengkalkulasikan sendiri oh berarti kayaknya sekian gitu, maksudnya dengan jasa yang akan kita propose, jadi kita Iya, juga sekalian propose harganya sekian gitu, jadi nggak bisa disaklokin kayak tadi kalau aku kasarnya jual terpisah gitu ya nggak bisa langsung gitu juga gitu ya, maksudnya karena bisa jadi terpisahnya masing-masing klien juga beda-beda lagi gitu ya. Masa kebutuhannya iya. beda-beda lagi. Benar bisa beda. Oh, Mau nambahin aja sih dikit. oh ya. Apa sebenarnya gini sih Kak Viro, misalkan gini ya, karena kan klien itu kan needs-nya beda-beda ya. Kadang nih sebenarnya OCM itu bisa jadi kayak pintu masuknya dulu gitu. Atau kan misalkan Mhm. dia lagi butuh SMM, ya udah kita masuk aja dulu gitu. Nanti setelah misalkan kita udah dapet nih, udah deal kerja sama dia, ya udah nanti kita bisa upsell istilahnya gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi misalkan kita pintu masuknya nih dari apa dulu, apakah dari SMM atau misalkan dari service yang lain, karena kadang kebutuhan klien tuh kan beda-beda gitu. Contohnya ada klien aku yang dia sebenarnya udah coach, tapi misalkan awalnya tuh dia cuman ya udah kerjain Instagram aku misalkan kayak gitu. Nah nanti tiba-tiba di tengah-tengah nih pas udah deal kerja gitu, udah mulai kerja, terus tiba-tiba, tapi ya nih aku juga mau bikin course loh gitu kan, gini ini baru kita bisa upsell gitu untuk service yang OCM-nya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang patokan nggak ada ya gitu kalau pricing itu, karena kembali lagi gitu kebutuhan klien tuh pasti beda-beda gitu. Jadi gimana aja kita bisa masuk dulu deh gitu yang penting.
gitu masalah nanti service yang yang dikerjainnya apa tuh nanti kita bisa upsell sih gitu. Oke, iya. Oke, ya, maksudnya berarti yang penting bagi kita untuk tahu kebutuhannya aja dulu gitu ya. Dan sekalipun Iya. misalkan masuknya dari SMM gitu, berarti ya sesuai dengan scope tadi ya, ya kita berarti bikin kontennya itu nggak berdasarkan strategi karena kita emang nggak, karena memang bukan itu yang dia butuhkan gitu ya. Masa langsung, ayo udah langsung buat SMM-nya aja gitu tanpa strategi gitu ya. Berarti untuk Iya. pintu masuknya maksudnya. Ya jadi balik lagi kita harus bisa bisa adjust kebutuhannya klien sih. Gitu. Yang penting deal dulu. Kalau aku sih biasanya gitu. Yang penting deal dulu. Nanti kalau udah deal, baru deh misalkan kita lihat lagi gitu, kita audit lagi. Kamu ini course-nya gini gini. Aku kasih kasih apa? Kasih rekomendasi Masukan. gitu. Kasih suggestion. Nah biasanya baru tuh kita jadi nambah di situ service-nya gitu. Terima kasih Kak Hani dan Kak Ardin juga. Ya, insya Allah paham. Ya sama-sama. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Aku Kak mau nanya. Oke, Kak Saada. Ya, jadi aku tuh kan punya klien awalnya servis aku SMM sama lead gen. Tapi Mm-mm. tapi seiring berjalannya waktu lama-lama tuh dia kayak pengen bikin kursus ternyata. Nah, eh, ternyata kan aku juga baru banget gitu ya bikin kursus tuh gimana. Terus aku yang ngotak-ngatik sendiri sih. Cuma ternyata aku puyeng sendiri lama-lama. Jadi kalau bikin kayak automation gitu-gitu, aku tuh baru tahu yang pakai System.io dari sini ya. Sebelumnya aku pakai Zafir. Cuma itu kan eh, maksudnya cuma nggak banyak gitu ya. Nah, tapi eh, fokus aku juga ke awareness-nya tuh ternyata masih kurang menurut aku Mhm. dari segi SMM. Karena followersnya tuh banyak, 20K, cuma nggak engagement gitu, Kak. Jadi ternyata yang tertarik sama program dia tuh jadi kan dia tuh coachnya sales apa, mindset ya. Cuma Mm-mm. yang tertarik sama salesnya tuh kayak jarang banget karena dia tuh pernah vakum lama, jadi jarang update gitu kan. Nah, eh, si awareness-nya tuh masih kurang gitu, tapi dia kayak udah pengen bikin webinar gitu, bikin kursus. Itu tuh gimana ya Kak, kalau engagement-nya atau awareness tuh masih kurang gitu. Oke, jadi kalau awareness-nya masih kurang, ini sebenarnya memang bikin konten sebelum webinarnya dulu sih, Kak Sada. Hmm, Kita, apalagi kalau sempat vakum ya, kayak hmm, kita warming up lagi nih audiensnya gitu kan, warming up lagi audiensnya, terus baru setelah warming up kita lihat dulu gimana nih, cek ombak istilahnya ya. hmm. Misalnya warming up bisa 2 minggu atau bisa sebulan bahkan karena vakum tadi. Terus kalau misalnya udah warming up, baru mulai tawarin webinarnya gitu. Karena tawarin webinar tadi kliennya dari mana nih, Kak Sada? Eh, dari Kanada. Dari Kanada ya. Berarti kalau Kanada kan berarti akan pakai banget email gitu kan. Nah, ini Hmm. juga perlu ditanya mereka udah punya email list atau belum? Udah punya belum Kak sebelumnya? Sebelumnya dia pakai Mailchimp, tapi karena udah lama nggak dipakai, Hmm? aku pernah cek kirim itu juga sih karena waktu itu dia pengen pre-webinar aku coba bikinin kan. Cuma Hmm. dari dari yang Instagram tuh aku lihat emang kayak nggak ada yang ada satu dua yang tertarik gitu. Cuma nggak banyak dan aku kirim email juga open rate-nya kecil banget bahkan nggak ada yang datang sih. Maksudnya emang jauh kayaknya emang belum siap buat pre-webinar gitu kayaknya belum karena Hmm. kontennya tuh masih sampai aku tanya gimana kalau ganti niche aja kayak ke mindset jadi coach mindset aja gitu salesnya enggak gitu tapi ternyata dia tuh sebenarnya pengennya coach sales gitu. Oke. Jadi tadi kalau misalnya udah ada email list, sedikit itu berapa nih Kak Sada? Karena 30% bagi kita sedikit, tapi sebenarnya itu udah indikasi bagus untuk Opernet. Kayak yang buka email apa yang buka email kalau nggak salah kayak 10 orang gitu deh. Oh, 10 orang. Dari Tapi 200 sih, dari 200. dua Ya, dari ada. 200 email listnya. Karena Hmm. udah lama. Karena dulu sebelumnya dia itu coach performance mindset dulu.
Oke. Terus itu udah berapa kali kirim email? Itu sekali sih, aku coba sekali. Sekali ya. Hmm. Oke. Jadi kan memang orang itu memutuskan entah itu opt-in webinar atau download sama sama beli course-nya itu juga terpaparnya juga harus banyak nih Kak Saada. Jadi Mhm. makanya tadi kalau bisa disarankan kalau sempat vakum apalagi ganti ganti apa ya istilahnya ganti service atau niche itu juga perlu ada cerita lagi tuh Kak Saada buat orang-orang tuh lebih aware gitu. Kenapa ada shifting gitu kan dari performance mindset ke sales misalnya. Nah, itu perlu ada cerita, mulai ada bridging, terus mulai ada awareness dan mulai aktifin newsletter aja sih menurut aku Kak Saada karena newsletter itu kan gak terlalu hard sell kan. Jadi Hmm. di newsletter itu kliennya Kak Saada bisa cerita tentang switching dari dari apa tadi performance mindset ke sales itu bisa cerita terus kirim newsletter itu tips-tipsnya terus yang sama menurut aku justru kalau ada yang ngerasa nggak relate sama konten sales bisa unsubscribe gitu karena sebenarnya unsubscribe itu bukan berarti nggak bagus itu justru ngefilter orang-orang yang tetap bertahan sama dia gitu karena kalau aku saranin ke klien biasanya gitu ya, kayak misalnya ada klien aku juga yang baru aktif lagi, aku saranin kalau misalnya nggak relate nggak apa-apa di unsubscribe gitu. Karena apa? Satu menghemat, kalau pakai Mailchimp itu kan kalau nggak salah 500 kontak masih gratis ya. Iya. 500 kotak masih gratis itu juga bisa menghemat tipikal email platformnya. Iya nggak sih? Kalau misalnya ada unsubscribe sampai mengurangi 200 gitu. Berarti kan itu lumayan nih bisa menghemat nggak sampai harus upgrade plan. Itu satu. Yang kedua tadi tetap sapa-sapa di newsletter nih. Kasih ada tentuin sama klien mau seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Untuk sebelum ke webinarnya. Nah, ini di sosial media juga gitu. Konten aja dulu, bikin konten seminggu 3 kali. Baru nanti setelah kita lihat 2 minggu gimana, baru mulai promosiin webinar. Menurut aku nggak apa-apa sih, Kak. Oh iya. Gitu. Iya, karena sebelumnya aku kan karena dia pengen STMM sama LinkedIn, aku fokusnya bikin konten tapi di Instagram sama ke Facebook kan. Jadi aku ke email jarang banget. Terus aku juga bikinin si landing page dan sekarang-sekarang pas aku coba belajar Meta Ads ternyata aku salah strategi. Jadi kayak landing page-nya itu sebenarnya kayaknya aku bikinin tuh kayak website. Jadi kalau landing page kan kayak cuma satu CTA ya. Jadi kayak Mm-mm. aku salah salah langkah di situ sih. Iya, iya. Iya, landing page satu CTA dan bahkan kalau bisa menu-menu navigatornya nggak usah kelihatan gitu kan, biar Ya, orang-orang fokus. aku baru tahu pas karena Meta itu kalau iklan harus spesifik. Jadi, oh ya udah, jadi aku mutusin makanya ikut OCM ini kan. Kayaknya emang ya ini emang OCM sih ininya. Soalnya sebelumnya servis aku SMM sama lead gen gitu. Oke, iya, berarti tinggal tambah dikit aja ya, Kak, gitu kan. Sebenarnya course manager itu ya udah menyambungkan semuanya kan, gitu. Hmm. Gimana Iya, ekosistem course-nya? ya makasih Kak. Sama-sama, Kak Sada. Semangat buat sama kliennya ya, Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanya nih, teman-teman? Kalau sudah ada yang, tapi semoga nggak ada yang nanya karena sudah ngerti ya gitu. Jadi nanti tugasnya teman-teman kalau udah mulai bikin landing page nanti bisa nyesuaiin lagi yang materi marketingnya, materi promotionnya seperti apa. Jadi di sini bisa bikin what can be improve-nya kayak marketing seperti apa gitu. Terus di sini juga ada timeline-nya. Eh, Bikin timeline buat kliennya teman-teman ya ceritanya gitu. Terus di sini juga kan tadi udah disempat dijelasin ya gimana bikin email sequence for leads tapi pakai gaya bahasanya klien, pakai knowledge-nya klien itu kalau teman-teman nemuin videonya itu bisa banget dijadiin materi email atau content plan-nya itu. Oke, ada Kak Sinta nih mau tanya nih. Mangga Kak Sinta, Ya, halo Kardin, malam. malam. Kan aku udah coba buat landing page dan juga Mm-mm, udah coba otak-atik di sistem.io juga ya. mm-mm, Nah, itu free plan, jadi aku lihat kan untuk tadi kalau nggak salah untuk funnelnya itu kan satu website eh, sebenarnya kan ada kayak ad step-nya itu kalau nggak salah maksimal 4. mm-mm, mm-mm. Jadi
kalau kemarin itu aku coba ya kan buat landing page itu ada untuk homepage-nya, untuk yang awal masuk, Mm-mm, kemudian untuk thank you page, terus kan secara otomatis dia sudah punya inactive page, terus mm-mm, paling kita bikin satu lagi. Nah, kalau tadi kalau kalau tadi pagi kan tadi pagi apa kemarin ya yang aku tanya kita tuh perlu buat berapa landing page sih sebenarnya karena kan sebenarnya ada course kalau nggak salah kan aku baca kita juga butuh bikin landing page untuk course kan mm-mm. sebetulnya kalau nggak salah di demo deh aku dengarnya. Nah tapi kalau misalnya itunya terbatas kita jadinya nggak bisa praktek dong ya kalau untuk bikin page untuk salesnya nantinya kayak gitu itu yang pertama. Terus yang kedua ini aku ngomong biar nggak lupa ya sama pertanyaan aku takut ntar ngeblank. Terus yang kedua tadi soal email marketing itu kan aku lihat tadi kalau nggak salah maksudnya kita kan kalau bikin email sequence itu kan ada ada satu lah paling nggak ya untuk satu satu kali gitu. Nah itu tuh kita nantinya butuh bikin berapa email karena kan kalau di free plan itu cuma satu kalau aku nggak salah gitu. Kalau aku lihat di plannya yang di sistemnya.io email marketing cuma satu gitu. Apa aku salah lihat atau gimana? Nah itu. Makasih Kardin. Sama-sama Kak Sinta. Ini aku pindah Chrome, kelihatan gak sih screen-nya lagi di sistemnya? Enggak ya? Jadi Enggak. Iya, Kak. aku aku jawabin tadi dulu yang sistemnya itu sebenarnya untuk mau project teman-teman bisa pilih salah satu, mau itu untuk landing page lead magnet atau landing page untuk course page atau sales page gitu. Jadi pilih salah satu aja nih Kak Sinta. Karena yang mau kita lihat adalah automasinya gitu kan. Automasi kalau misalnya teman-teman pilih lead magnet, berarti automasinya adalah file PDF atau link meeting webinarnya itu bisa kekirim sama orang yang opt-in atau orang yang register gitu kan. Nah, itu terautomasi atau enggak. Terus habis itu selain terautomasi ke dapat emailnya, yang kedua dapat thank you page-nya gitu. Itu yang lead magnet. Tapi kalau yang course page itu karena kita nggak bisa ngelingin payment karena harus pakai PayPal atau Stripe, itu nanti automasinya bisa dibuat juga seolah-olah orangnya langsung dapat granted access kalau misalnya opt-in kayak gitu. Jadi nanti eh, ada dua, tinggal pilih teman-teman mau lead magnet atau course page gitu. Nah ini aku pindahin dulu, pindahin screen-nya dulu ya. Share screen. Kalau ini udah kelihatan sistemnya ya. Udah, Ya, Kak. udah. Oke, nah ini kalau sistemnya ini, misalnya step itu sebenarnya bisa bikin kayak gini nih Kak. Jadi pertama kan webinar registration dulu gitu kan. Istilahnya ini landing page-nya. Yang kedua thank you page gitu. Nah di sini ada automation rules-nya yang nanti bisa dipakai. Oh, kayaknya di sini udah di inactive deh. Tapi nanti teman-teman bisa pakai automation rules ya gitu. Jadi setelah triggernya apa, nanti actionnya setelah itu apa. Makanya pilih salah satu aja nih Kak Sinta. Memang kalau untuk di yang free itu kan terbatas. Makanya kita harapannya teman-teman bisa bikin salah satu aja, nggak mesti keduanya gitu. Terus kalau untuk email, nanti email itu ada dua di sini, ada newsletter sama campaign. Dan kalau misalnya buat automasi itu bisa di sini add rule. Nah, ini action, nanti actionnya juga bisa di sini bikin emailnya gitu. Kayak send email to kontak kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa otomasinya sesuai dengan skenario-nya otomasinya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ngelihat berapa jumlah emailnya itu aku juga agak-agak lupa ya. Nanti teman-teman tuh bisa lihat di sini sistem pricing kalau untuk klien kayak di pricing itu yang free itu bisa dapat apa aja gitu. Nah, di sini ada nih freemium. Berarti dapatnya kalau yang freemium dapat apa bisa 2.000 kontak, bisa email sendnya unlimited, email campaign-nya satu, email campaign itu dalam artian eh, ada yang opt-in, terus welcome email, habis itu akan dapat email sequence kan, akan banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan email campaign. Ini Tapi belum kalau tahu.
Bener. Tapi kalau email newsletter yang dikirim langsung ngeblasting semua, nggak ada skenario-nya, itu bisa unlimited kayak gitu. Terus automation rules-nya cuma satu, workflow-nya cuma satu. Automation rules itu yang ada di dalam site tadi ya, yang ada Hmm. di sini nih. Nah, ini automation rules. Tapi kalau workflow itu ada di sini. Nah, ini ada workflow dan ini ada course granted di sini. Ini Nah, ini kalau workflow jadi kita bisa bikin eh, kayak gini, subscribe to form, terus apply free lesson text, sama enroll in course. Jadi tergantung skenario teman-teman nih kalau workflow itu seperti apa gitu. Ini kalau teman-teman masih bingung ya, kayak tadi misalnya kasih minta emailnya kok cuma satu, karena itu email campaign gitu. Tapi kalau email nanti newsletter bisa dikirimnya unlimited. Oh, berarti nanti kalau misal Mm-mm. klien klien pengennya pakai yang free dulu deh karena aku mau coba dulu gitu ya. Mm-mm. Campaign misal satu satu campaign udah selesai mendingan di nonaktifin aja ya. Iya benar. Oh. Iya benar. Jadi kalau misalnya webinar udah selesai nih, misalnya Mm-mm. pertama kita invite orang-orang join webinar. Terus nanti webinar itu kan akan selesai kalau kalau webinarnya selesai kan. Nah, itu bisa tuh di nonaktifin bener Kak Sinta. Jadi nanti akan jalan lagi automation lainnya kayak gitu. Tapi kayak gitu historinya bakalan kesimpan atau kayak kehapus ya? Kesimpan kok Kak. Ini soalnya Growthloop kan juga udah Growthloop kan udah downgrade kan. Tadinya kita pakai yang berbayar, terus kita pakai yang freemium lagi sekarang karena pindah platform dan itu masih ada gitu. Kayak ini kalau teman-teman lihat kan di sini kita misalnya dulu bisa aktifin semua nih, tapi karena sekarang cuma bisa satu, ya udah akhirnya course granted aja. Nah, yang lain-lainnya tuh masih bisa kelihatan gitu. Nah, ini masih kelihatan. Jadi masih bisa kesimpan lah istilahnya. Gitu, nggak hilang. Oh, I see. Kalau gitu. Oke, Mm-mm. aku udah mulai nangkap yang soal Mm. ini. Thank you. Oke, ya. Sama-sama, Kak Sinta. Oke, jadi nanti teman-teman bikinnya dari sini. Udah lihat demonya semua kan? Jadi kalau bikin demo semua, bikin landing page-nya ada di sales funnel, terus bisa create baru di sini. Ini contohnya yang growth webinar ya, misalnya udah bikin baru. Nah, di sini landing page-nya, terus nanti ada thank you page-nya. Jadi nanti setelah opt-in itu, ini aku jelasin sedikit lagi aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini ada pas teman-teman udah bikin yang namanya landing page itu kalau teman-teman mau nambahin button di setiap section itu nggak apa-apa kayak tadi Kasa ada, tapi nanti akan larinya semuanya ke section yang ada di sini gitu. Nah, ada section yang di sini. Terus di sini kan ada form. Nah, di formnya ini baru nanti kita akan ngedirect ini kemana gitu. Nah, ini sorry di buttonnya. Jadi ada submit form. Nah, ini kita pilih nih to the next step gitu. Nah, to the next step itu nanti balik lagi yang ada di page awal itu next stepnya apa gitu kan. Thank you page sama di automationnya nanti kalau yang klik join free webinar akan dapat email misalnya gitu. Jadi ini yang dinamakan automation. Nah, kalau yang Kasa ada case tadi pakai Zapier itu biasanya beda platform tuh, Kak Sada bener nggak? Antara landing page sama email marketing platformnya beda biasanya. Tapi karena ini sistemnya ada all in one platform, jadi makanya nggak perlu tambahan automation platform kayak Zapier atau Make.com atau Pabbly gitu. Begitu deh teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Karena sekarang udah jam 9 nih, nggak berasa udah 2 jam kita bersama. Ada lagi yang mau ditanya nih teman-teman sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, aku akhiri di sini ya. Aku akhiri di sini dan semoga materi pada malam hari ini bisa meresap buat kita semua. Bisa lebih paham lagi nanti kalau ketemu klien beneran sama buat mock up projectnya. Kalau ada yang masih bingung juga, tetap tanya aja nggak apa-apa teman-teman gitu. Karena kalau misalnya dipendem nanti malah pusing sendiri gitu kan. Nanti teman-teman yang lain juga kalau ada yang mau jawab juga boleh banget. Dan semoga kita tetap bisa ngerjain sesuai deadline ya. Mau ngingetin aja deadline-nya 9 November. Jadi kalau teman-teman belum selesai itu nggak apa-apa. Yang penting 9 November bisa submit nih gitu. Karena kalau submit nanti kita kan ada 2 sertifikat. Satu sertifikat participation, yang kedua sertifikat completion gitu. Jadi kalau teman-teman
submit mockup project akan dapat 2 sertifikat gitu, partisipan sama completion. Dan yang submit juga bisa dapat 101 sama aku sama Mbak Hani. Jadi nanti kita akan review bareng-bareng hasil mockup project ya teman-teman. Gitu deh. Nanti kita bisa lanjut lagi di chat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dan nanti Mbak Ardin, ya, Mbak Ardin, maaf itu di kolom chat Mbak Atika ada pertanyaan. oh oke. Ketika kemarin izin tanya via chat, aku ada akun IG yang mau aku jadiin bahan mockup. Dia seorang terapis yang mau aku tanyakan, apakah kita sebagai OCM itu menawarkan klien untuk membuat course sesuai skill yang dia punya. Jadi kalau dia ini seorang terapis, kita bikinkan kelas course buat dia supaya bisa buka online course untuk studennya menjadi terapis juga kan, Mbak? Oke, jadi ya benar Katika, jadi kita kalau mau kita sebagai OCM nawarin course-nya itu sesuai dengan expertise dari terapi dari kliennya itu. Tapi kita harus brainstorm nih Katika sama sama terapisnya gitu. Nggak melulu, sorry, nggak melulu course-nya itu harus untuk jadi terapis. Bisa juga justru untuk orang awam nih gitu. Ini terapisnya dalam hal apa nih Kak? Misalnya terapisnya misalnya ada terapi terapi apa dulu nih gitu kan, kayak misalnya kalau terapi herbal berarti bisa jadi bikin kelas gimana caranya di rumah itu bisa bikin herbal aja kayak gitu kan. Jadi tergantung kita bisa brainstorm sama calon kliennya ini prefernya kemana nih, mau jadiin orang terapis atau mau share dasar-dasar terapi untuk orang awam yang bisa dilakuin sendiri di rumah gitu. Jadi balik lagi kita bisa bantuin setup course-nya tapi untuk materinya tetap tanya sama yang punya expertnya pastinya gitu. Dari Katika udah oke, udah jelas ya Katika. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanya lagi. Tapi kurang lebih gitu biasanya tetap kalau ranah materi course-nya apa, kita tanyanya sama kliennya langsung gitu. Karena kita bisa bantu setupnya aja, tapi kita bisa brainstorm sih kayak kita kasih insight aja gitu. Kalau misalnya jadiin orang terapis lebih works atau malah lebih enak ke orang yang ngajarin orang awam kayak gitu. Iya, makasih Mbak Dita ngingetin ada di chat. Jadi ini aku tutup ya. Eh, tapi kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa loh teman-teman. Sebelum aku tutup nih. Oke, kayaknya kayaknya udah nggak ada ya. Jadi nanti kalau nggak apa-apa kalau masih ada yang bingung, sekali lagi aku ingetin nggak apa-apa di grup gitu ditanya aja. Jangan lupa muka projectnya tanggal 9 November masih ada 2 minggu lagi. Setelah sesi launching dan promotion the course masih ada client acquisition. Launching ini juga masih satu sesi lagi ya teman-teman. Kita hari Rabu nanti kita bahas email, bahas lead magnet, bahas community gitu. Jadi nanti baru kita bahas client acquisition. Oke, terima kasih semuanya dan selamat istirahat. Kasih Kak Ardin. Kasih Kak Hani. Iya, Makasih. sama-sama. Makasih Makasih Mbak Kak Ardin. Adin. Mas Makasih Kak. Erwin. Makasih, Mbak Ardi. Sama-sama.